Nah, irisannya on media sama earn media ini sebenarnya tujuan utama adalah leveraging gitu ya. Jadi katalis gitu supaya konsumen itu bisa dapatkan kepercayaan yang organik, gampang. Terus punya konten, dapetin traffic, konten yang viral. Ada cara yang benar, ada cara yang nggak benar, gampangnya gitu ya. Cara yang benar ya kita kasih konten yang berkualitas, kasih edukasi gitu ya. Tapi kalau konten yang benar biasanya tanda kutip kita kayak black campaign aja atau konten-konten yang kontroversial gitu. Trying to berbeda gitu ya dengan tren yang ada. Kita coba mengomentari dengan sudut pandang berbeda tapi kontroversial dan kadang-kadang negatif. Karena di dunia media itu biasanya berita negatif 4 kali lebih cepat tersebar daripada berita positif. Itu menggambarkan juga bahwa manusia itu lebih gampang ngeproses hal-hal yang sifatnya negatif. Gampangnya gitu. Dan di situ membuktikan juga kalau kita kena istilahnya black campaign gitu, atau ada orang yang coba menjatuhkan brand kita, kita harus namain dengan 4 konten positif. Ibaratnya kita kena satu konten negatif, misalnya, kita harus nge-cover itu dengan 4 konten positif. Mau nggak mau, gitu ya. Itu juga yang jadi tantangan di sini. Nah, ada juga irisan antara paid media sama earned media. Gampangnya kalau kita udah pakai paid media, biasanya earned medianya balik lagi akan lebih cepat kita dapetin sih. Itu karena kita ngebayar um, sosial medianya, kita ngebayar influencernya, kita ngebayar search engine-nya untuk bisa nge-push konten kita itu selalu ada di radarnya calon konsumennya kita. Nah, di dunia marketing itu nggak ada namanya kita cuma pilih satu. Pasti semua itu harus digabungin kalau mau lebih efektif. Mau itu kita levelnya UMKM pun, per hari ini pun harus digabungin dari 3 di media ini. Gitu. Kita udah harus punya own media, earned media, sama paid media. Walaupun kita nggak harus punya semuanya, kayak contohnya own media ini kita cukup punya sosial media, itu nggak masalah. Yang penting kita coba dapetin earned media kita by sosial media yang kita punya tadi ya dengan konten-konten yang lebih bermanfaat, punya value terhadap calon konsumennya, dan juga kalau misalnya mau coba berbayar, ini juga udah bisa. Karena iklan zaman sekarang itu udah murah banget ya, 50.000 aja udah bisa iklan. Dan media pembayaran buat iklan tuh udah sangat banyak gitu ya. Bisa pakai GoPay sekarang, bisa pakai uh, apa namanya kartu debit, bisa juga pakai apa namanya Bank Jago gitu ya. Aku pernah coba bayar pakai Bank Jago di Facebook Ads juga bisa. Itu karena saking mudahnya kayak gitu harusnya kita udah mulai aware bahwa kita udah bisa pakai 3 jenis apa uh, yang kita punya dari sisi usahanya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tips ya teman-teman supaya kita bisa optimization dari setiap media yang kita punya. Nah, di sini ada tren bahwa paid media itu bisa dapetin apa namanya traffic gitu ya di website secara cepat. Tapi juga satu sisi zaman sekarang orang itu kalau dicekokin iklan dia udah punya pilihan untuk pakai blocker jadi plugin ya. Atau dia bisa punya pilihan untuk tidak melihat iklan itu atau skip iklan itu. Karena ya baik lagi namanya juga iklan ya, tanda kutip si orang ini atau calon konsumen ini dipaksa untuk melihat. Nah, kalau sesuatu itu bentuknya paksaan, biasanya ya resistensinya akan sangat tinggi dan itu akan gampang ditolak juga. Jadi, selain kita harus punya bayangan bahwa iklan yang kita tayangkan itu harus lebih user friendly gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa berharap dari iklan doang nanti tiba-tiba kita punya sales yang tinggi gitu. Itu nggak bisa. Karena balik lagi kita punya dua tips yang lain yaitu media supaya kan trust yang terbangun itu lebih organik juga. Ibaratnya kalau kita udah punya media yang organik dan udah punya komunitas atau beberapa calon konsumen atau konsumen yang setia dari situ, ngegedeinnya bisa menahan gitu. Di satu aja sehingga kita udah dapetin trust dari konsumen kita. Dan apalagi di sini yang pinter itu bukan kita sebagai marketer, tapi calon konsumen juga lama-lama jadi pinter gitu ya. Mereka bisa memilah mana konten yang sifatnya itu berbayar, paksaan gitu ya, atau konten yang memang sifatnya organik dan juga bermanfaat buat mereka dan tanda kutip
less uh, gitu ya, atau makannya itu tidak setinggi. Karena kadang-kadang kalau misalnya kontennya organik, dia kan sebagai konsumen gitu ya, dia harus dapetin dulu eh, apa awareness-nya dulu. Dia nge-follow media kita, dia komen media kita, dia nge-like media kita. Emang beneran udah terbangun rasa ketertarikan, baru itu nanti lama-lama akan ada algoritmanya sendiri. Nanti dia baru masuk ke radarnya kita gitu. Tapi kalau misalnya iklan, ya udah dia blok kan belum pernah ngeliat gitu ya produk kita segala macam. Tapi setidaknya menurut si platform iklan tersebut dia cocok profilnya, maka iklannya akan di-push ke dia. Push terus gitu kalau di iklan. Nah, di sini untuk yang kedua, sekarang kita ngomonginnya earned media ya. Jadi di earned media ini sendiri, apa namanya, yang perlu diperhatikan pastinya adalah best quality content possible. Gitu. Pokoknya kontennya harus berkualitas. Nah, untuk dapetin ini, memang sifatnya itu harus evaluasi, ngikutin tren, dan juga kita ini harus aware banget sama metrics-metrics yang ada di eh, media organik kita. Nah, di sini yang paling jadi highlight adalah konten yang berkualitas itu apa? Biasanya mereka itu punya sasaran untuk bisa menjawab pain-pain dari konsumen. Kalau sebelumnya kita pernah ngebahas pain reliever sama gain juga gitu ya. Di sini kita ngebahasnya akan lebih efektif kalau kita ngasih konten yang menunjukin bahwa konsumen ini punya pain apa gitu ya. Kemudian kita coba selesaikan pain tersebut dengan produk jasa yang kita tawarkan. Itu balik lagi, di sini kita emang harus punya kedekatan juga ya, atau harus punya insting juga bahwa calon konsumen ini punya pain tertentu yang emang bisa kita address dengan produk dan jasa yang lagi kita jual. Gitu. Ibaratnya kita nggak cuma ngomongin kalau produk kita itu bagus, tapi produk kita ini bisa menyelesaikan problemnya mereka. Serandom apapun itu, seabsurd apapun itu. Tapi kalau itu ada, gitu ya, itu bisa jadi point of view untuk bikin konten yang berkualitas. Itu yang kedua, ada namanya HARO ya, atau di sini help uh, a reporter out. Istilahnya itu kayak gitu. Caranya kita bisa ngebuat konten adalah kita harus punya source story dari orang-orang atau lembaga terpercaya gitu ya, biasanya jurnal dari sumber atau sumber yang bisa dipercaya untuk bisa dapetin cerita, kemudian cerita itu disebar supaya lebih cepat membangun kepercayaan terhadap audiens. Nah, di sini biasanya banyak banget zaman sekarang ya konten-konten yang menghubungkan opini dari orang-orang yang terkenal gitu ya dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Walaupun gitu ya, walaupun orang-orang yang terkenal tadi itu belum pernah secara langsung pakai produk atau jasa kita atau produk atau jasa tersebut. Yang penting opini dari orang itu bisa dibungkus gitu ya, bisa dibungkus untuk dijadikan konten yang ada hubungannya sama produk dan jasa yang kita tawarkan gitu. Makanya kalau di sini sifatnya adalah semakin update opini orang tersebut, biasanya akan semakin cepat naiknya, atau misalnya semakin cepat engagement yang terjadi dari si calon konsumen kita gitu ya. Karena baik lagi mereka kan terkenal ya, jadi kita tanda kutip nebeng lah ya, kita tanda kutip nebeng terhadap opininya mereka, terhadap pendapat-pendapatnya mereka. Kemudian kita coba hubungkan dengan konten yang kita punya. Nah, di sini help a reporter out. Nah, reporternya siapa? Kita adalah reporternya gitu ya. Jadi kalau jurnal kita itu adalah reporter dan jurnalisnya juga. Nah, narasumbernya itu kita bisa dapetin dari mana aja. Bahkan zaman sekarang pun kadang-kadang ya, kadang-kadang orang-orang terkenal tadi eh, tanda kutip bisa kita ambil fotonya doang, terus kita coba tulis quotes or something gitu ya, yang seolah-olah opini mereka padahal bukan. Nah, itu the dark side of metode Haro ini gitu. Karena orang zaman sekarang itu lebih percaya dengan visual ya, visual. Terus ini mereka kenal sama orang yang ditampilin di sana, mereka tahu apa namanya, mereka punya kesamaan dengan pendapat orang itu, nanti di situ akan terbangun kepercayaan yang lebih cepat. Dan itu bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk mendapatkan atau earn media yang kita punya dan mendapatkan trust dari calon konsumen kita lebih cepat. Gitu teman-teman.
Baik lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ya, boleh dipotong. Aku lanjut dulu. Em, yang ketiga atau yang terakhir ini namanya own media ya. Media yang kita emang kontrol, media yang kita punya, media yang kita apa namanya bangun gitu ya dari awal. Dan di sini kegunaannya satu pastinya build your social proof. Artinya apa? Artinya memang karena kita sudah biasa ya, kita tahu manfaatnya itu apa aja. Kita bisa juga kontrol apa namanya hal-hal yang mau kita angkat gitu ya teman-teman. Hal-hal yang mau kita angkat di media kita sehingga terbangun social proof atau ibaratnya kepercayaan terhadap produk kita secara lebih luas atau secara sosial. Nah, nanti di situ lama-lama kalau itu udah dilakukan secara masif gitu ya, makin banyak yang percaya, nanti lama-lama akan timbul increased thought leadership. Gampangnya kita bisa jadi top of mind dari calon konsumen kita. Nah, di sini calon konsumen itu nggak mungkin berlawanan sama yang tadi Haro ya. Di sini kita harus dapetin orang random yang emang beneran pakai, terus juga mereka beneran merasakan manfaatnya. Kita jadiin konten terus-terusan. Kemudian makin banyak kita nemuin orang-orang kayak gitu, makin banyak kita nemuin orang-orang yang merasa manfaatnya itu besar gitu terhadap produk dan jasa yang kita punya, akan makin tinggi kepercayaan dari calon konsumen yang baru. Karena di sini yang menjadi poin highlightnya adalah kita akan lebih percaya mungkin ya, calon konsumennya akan lebih percaya bahwa yang pakai itu beneran konsumen ketimbang KOL atau ketimbang influencer. Karena kalau konsumen gitu ya, ya mereka kan satu level lah ya. Saya calon konsumen, dia konsumen udah pakai. Ketika itu udah berhasil di dia dengan kondisi yang relatif mirip-mirip kayak saya, biasanya itu akan lebih cepat muncul kepercayaan untuk menggunakan produknya. Dari sini baik lagi karena kita bisa mengkontrol atau mengelola semua message yang kita punya, jadi kita bisa ngebangun image yang kita mau lebih tinggi di sini daripada paid media ataupun daripada own media gitu ya. Karena kalau paid media kan sifatnya kita bayar gitu ya, tapi itu random banget. Ibaratnya kita nggak tahu siapa yang baca, apakah benar-benar personanya sesuai yang kita mau. Karena kan kalau paid media sifatnya itu testing dari sisi platformnya sampai menemukan profil yang cocok. Kadang-kadang profil yang ditemukan oleh si platform tadi yang berbayar itu bisa aja berbeda dari profil yang kita mau. Tapi kalau di sini kita coba membangun brand identity ya sesuai dengan user persona yang memang kita mau sasar. Dan di sini juga kita harus memastikan konten yang diproduksi itu atau yang dikasih di own media ke calon konsumen ini satu valuable, bermanfaat pastinya, terus sifatnya itu education, dan jangan terlalu overly self promotional. Kan kita punya sense harusnya ya, minimal kita punya sense mana yang emang kebanyakan promosi tapi nggak ada isi, atau memang yang dia ngasih manfaat dari konten-konten yang dia punya terhadap orang-orang yang nonton, tapi kadang-kadang malah lupa lupa promosi nih gitu. Biasanya kita akan lebih suka dengan konten-konten yang sifatnya edukasi, dapetin informasi baru, dapetin informasi yang lagi tren, ketimbang yang sifatnya promosinya banyak banget gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dari tiga tipe tadi, ada yang earn media, ada yang own media, sama ada yang paid media. Kita harus punya kombinasi yang memang digunakan untuk ketiganya, teman-teman. Nggak bisa salah satu doang ya di sini. Karena zaman sekarang kalau kita cuma punya satu, kita nggak akan bisa nge-cater kelebihan-kelebihan dari media yang lain. Gitu. Karena baik lagi kita butuh perhatian dari calon konsumen, dan semua tipe media ini baik lagi ujungnya adalah mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Ketika udah ada brand yang pakai tiga-tiganya, tapi kita pakai satu, ya most likely kita akan tenggelam dan kita akan keluar dari radar calon konsumen kita. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau belum ada? Aku bisa lanjut. Belum ada ya? Kalau ada boleh di chat aja dulu ya. Buat yang baru datang, thank you udah datang. Jadi di sini kita tadi ngebahas ada tiga tipe media ya yang kita punya, yaitu own media. Habis itu juga ada yang kita dapatkan earned media, dan yang ketiga ada paid media.
Dan semuanya di sini kalau kita starting point-nya baiknya adalah dengan own media kita dulu untuk build brand identity dulu, untuk build trust terhadap calon konsumen dulu, baru kita bisa pakai yang paid media gitu. Supaya lebih efektif dan supaya reaksinya tuh lebih banyak, lebih besar. Nah, ini aku kasih contoh kalau belum ada yang nanya ya. Ngasih contoh basic digital channel di e-commerce ya. Nah, di sini media sosial ini sifatnya yang dimiliki oleh si e-commerce tadi, gitu ya. On medianya e-commerce tadi. Kemudian harapannya ini bisa ngedatengin earn media yang bisa dijadikan patokan gitu ya, yang bisa dijadikan sumber utama calon konsumen untuk bisa nanya-nanya informasi tentang brand, produk, atau jasa tersebut. Nah, di dalamnya media sosial itu biasanya ada katalog produknya, biasanya ada promonya juga, biasanya ada konten-konten yang sifatnya edukasi. Ini yang paling basic banget gitu. Dan konten edukasi itu luas banget ya. Bisa aja study case, bisa aja apa namanya ngasih gambaran tren terupdate atau berita terupdate aja gitu ya. Atau sesimpel emphasize manfaat dari satu produk yang kita punya. Nah, yang kedua untuk website ini masuknya ke own media juga. Nah, enaknya website ini adalah dia tuh end to end buying prosesnya. Jadi kalau misalnya konsumen udah dapetin trust kita, kita udah dapetin trust konsumen, maaf kebalik, dan kemudian dia mau beli gitu ya, mau lihat-lihat katalog juga, mau check out itu bisa via website. Jadi website ini sifatnya udah kayak toko yang ready gitu ya, ada katalognya, terus juga misalnya ada diskonnya, terus kalau misalnya bayar udah ada payment termsnya gitu, ada shopping cartnya segala macam bisa check out. Dan kalau misalnya mau ditambahkan konten, ada blog biasanya kalau di website. Nah, blog ini berbuat apa? Baik lagi berguna untuk yang bagian earn media di bagian SEO gitu. Jadi di deskripsi juga. Cara kita bikin link banget. Kita sebagai marketer harus pinter-pinter juga nyari influencer teman-teman yang kalau kita benar-benar baru banget untuk punya budget nyewa influencer, kita suka lupa untuk riset dulu apakah influencer ini cocok dengan brand image kita atau produk image kita gitu ya. Dan message gitu atau base komunitas mereka itu akan menerima message dari influencer ini sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi daripada buang-buang uang dulu ke influencer, kita harus riset dulu influencer-influencer mana aja yang sesuai dengan brand personanya kita, produk personanya kita gitu ya teman-teman semuanya. Karena sayang kalau kita berharap gitu, ini juga mungkin ada mispersepsi kalau kita berharap dengan bayar influencer kita tiba-tiba salesnya naik juga itu eh, agak salah sih. Karena kita nggak bisa berharap di influencer ini karena matriksnya juga influencer ini punya matriks yang beda-beda gitu. Ada influencer A tipenya matriksnya coba pakai awareness doang. Tapi ada influencer B ternyata matriksnya dia gede banget di interest sama desire. Ada influencer C matriksnya mungkin lebih gede di action untuk penjualan gitu. Nah, itu kita juga harus tahu dan kita harus tanyain dulu dan kita juga harus observe dulu terhadap influencer yang mau dipilih untuk paid promote ini. Karena baik lagi paid promote ini kadang-kadang nggak ada tolak ukur yang pasti gitu ya, teman-teman. Tapi kalau mau aman, paid promote ini sifatnya adalah awareness aja. Paling sering itu awareness aja. Nah, terus yang terakhir ada SEM atau social search engine marketing, itu juga paid ads. Jadi di sini kita ngebayar di Google atau di Facebook biasanya untuk melakukan iklan ke profil-profil usernya mereka sesuai dengan settingannya kita. Nah, di sini juga budget yang bisa kita keluarkan ya, itu sifatnya bisa harian, mingguan, bulanan gitu ya. Dan itu juga bisa start dari harga 50.000, udah bisa di sana. Tapi balik lagi harus dipelajari dulu caranya, harus dipelajari dulu profil calon konsumen yang kita mau iklankan sebelum kita iklan di sana. Gitu. Intinya kita sebelumnya harus riset dulu untuk bisa
lebih efektif menjalankan yang berbayar. Begitu pula untuk menjalankan yang organik, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini aku coba cek pengetahuan teman-teman dulu ya. Di sini ada yang tahu Eager gak? Ketik satu buat yang udah tahu Eager, Eager. Ketik dua buat yang belum pernah sama sekali tahu Eager itu apa. Oke, udah pada tahu ya Eager. Nah, buat yang belum tahu, Eiger itu brand outdoor apa ya, equipment gitu ya di Indonesia yang base tuh waktu itu di Bandung atau sekarang di mana ya. Jadi dia awalnya di Bandung terus sekarang udah meluas ke kota-kota besar lain juga. Nah, di sini menurut teman-teman, ini pertanyaannya simpel ya. On media mana aja sih yang Eiger punya gitu. Boleh pilih lebih dari satu ya. Ada satu, dua, tiga, empat pilihan. Kira-kira si Eiger ini punya on media mana aja? Satu dua, dua doang, satu dua empat semuanya, oke. Ada lagi satu dua, satu oh dua doang. Ya ampun, oke. Ini jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Karena balik lagi media yang dimiliki Eiger ini tergantung dari kita sebagai konsumen melihat medianya waktu yang kita lihat mana. Gitu aja. Oke, aku coba ke yang paling menarik ya, Mas Septi. Berarti Mas Septi jawab semuanya ya, Mas. Ada website, social media, mobile application, sama email. Boleh open mic dulu, Mas Septi udah pernah lihat langsung semuanya atau ini baru tebak-tebakan doang? Baru tebak-tebakan sih mas. Tebak-tebakan doang. Yang udah pernah dilihat yang mana? Sosial media sama website. Oh, website. Oke, thank you Mas Septi. Thank you Oke. tebak-tebakannya juga. Oke, aku coba tanya yang Mas ini Rizky Febriza, boleh open mic dulu. Kenapa jawabannya cuma dua? Gitu. Halo? Oh iya, kalau aku lihat Ya, sendiri lebih halo. banyak di sosial media sih Kak. Oh, berarti lebih sering lihatnya si Eiger di sosial media Iya ya? di Instagram. Oke, thank you Kak Rizky. Di sini ada 124 paling banyak ya teman-teman, 124 124 124. Ini mungkin aku ke Mas Faudi Rizkiawan. Halo Mas Faudi. Kenapa jawabnya Iya, 124? iya Kak. Kalau menurut saya, kalau untuk kelas Eiger, website harusnya udah ada. Saya nggak pernah ngecek, tapi harusnya udah ada sih. Eiger. Oke. Sama sosial media udah pasti. Kalau email, harusnya ada email marketingnya sih Hmm. untuk Eiger. Udah ada email marketingnya sih. Kalau mobile? Walaupun saya nggak pernah lihat. Oke, oh Pak nggak pernah lihat. Kalau mobile gimana? Kenapa mikir Ah, kayaknya nggak ada deh mobile? ah, belum pernah ini sih, nggak belum lihat secara langsung gitu. Kayaknya nggak pernah masuk juga gitu. Ada tahu gitu kalaupun ini kayaknya Oke, nggak oke. pernah tahu. Oke, thank you Mas Faudi. Em, oke, jawabannya yang benar 124 ya teman-teman. Yang mobile emang belum ada, gitu ya. IG, Shopee, Tokped itu pasti ada. Tapi kalau di sini yang mobile itu belum ada, bisa jadi pertimbangannya dari Eiger adalah resources, gitu ya. Mungkin ngebuat mobile application yang sifatnya cukup komprehensif dan integrated juga sama stoknya mereka, sama websitenya mereka, gitu ya, sama sosial media mereka juga. Itu butuh waktu lebih banyak dan biaya yang nggak murah juga, gitu ya. Di sini mereka punya satu, dua, dan empat gitu, dan masing-masing ini punya kegunaannya juga masing-masing teman-teman. Di website ini dia udah bisa jual beli pastinya, udah ada katalog pastinya, udah ada beberapa apa, produk highlight yang mau dijual paling depan gitu ya, di halaman depannya juga udah ada, dan sosial medianya juga baik lagi fungsinya sebagai katalog dan sebagai penyambung ke websitenya mereka gitu, untuk transaksi atau penyambung ke marketplace mereka. Ini buat Eiger ya. Dan untuk email sendiri, di sini bisa masuk ke newsletter ya teman-teman. Dia ada email marketing. Ketika ada orang yang masuk ke websitenya dia dan daftar gitu ya, biasanya ada promo-promo gitu ya kalau misalnya pendaftar pertama dan pembelian pertama. Kemudian email itu bisa digunakan untuk newsletter, blasting, promosi, atau katalog baru.
dari si Azure. Gitu teman-teman. Oke, Uniqlo ini udah punya apa aja di all medianya? Semua, semua, satu, dua, tiga. Apalagi yuk, semua, semua, semua. Oke, semua. Oke, ini jawab semua kayak satu sampai empat. Satu sampai empat sama semua ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, aku coba yang semua dulu karena jawaban paling banyak ya. Mungkin Kak Nanako boleh di open mic dulu. Kenapa jawabnya semua? Halo? Eh, karena Oke. mobile application kebetulan sering beli mobile application, Oh, I see. Udah pernah pakai ya? udah pakai. Oke. Sosial media juga sering lihat, website juga aku sering buka di situ. Nice. Email juga. Jadi agak deket ya sama Uniqlo, jadi kurang lebih tahu. Oke, thank you Kak Nanako. Sebagai pengguna langsung ya, teman-teman. Iya. Oke, jadi emang bener jawabannya semua karena udah ada yang pakai, jadi aku nggak bisa bohong ya. Jadi si Uniqlo ini emang udah apa ya istilahnya, udah cukup besar ya, cukup besar cabangnya juga udah di seluruh dunia ya. Jadi dia emang butuh channel yang lebih luas gitu untuk diakses sama calon konsumen yang mereka. Itu udah ada, di website juga udah bisa jual beli, di sosial media juga udah ada untuk bisa langsung relate ke website, ke marketplace dia, ke mobile application dia juga udah bisa jual beli, emailnya juga udah bisa newsletter ya, jadi ya, balik lagi update-update katalog segala macam gitu teman-teman. Tapi balik lagi ketika kita ngomongin own media ini gitu ya, ini kan masing-masing ada effort tersendiri, ada apa namanya strategi tersendiri juga, dan harus ada tim yang bisa handle sendiri. Dan kalau ini konteksnya pekerjaan, tiba-tiba kita ngelihat lowongan gitu ya, misalnya e-commerce strategis contoh ya, contoh e-commerce strategis dia harus bisa website, sosial media, mobile application sama email marketing misalnya gitu ya. Itu ada nggak mungkin kalau cuma di handle satu orang, gitu aja. Jadi kita juga harus um, tahu dulu masing-masing ini effortnya sejauh apa, masing-masing ini eh, strategi yang harus dipakai tuh kayak gimana. Karena kalau kita cuman bikin doang, tapi kita nggak ada strateginya, nggak ada timnya yang handle, nggak ada yang eksekusi, ya akan sayang di investasi yang dikeluarkan. Karena kalau boleh dibilang, investasi yang paling mahal itu ada di mobile application, kemudian lebih rada-rada lebih mahal dikit juga di website, sosial media sama email ini yang paling possible dilakukan untuk brand yang masih baru ya. Tapi kalau udah gede, ya ini semua bisa dilakukan karena resource-nya ada. Gitu teman-teman. Jadi selain kita tahu own media itu ada apa aja, kita juga harus paham bahwa semuanya ini ada yang mengoperasikan, ada yang menerapkan strateginya, ada tim yang handle, sehingga semuanya bisa jalan bersamaan. Gitu. Dan semuanya strateginya selaras satu sama lain untuk mendukung objektif bisnisnya si brand tersebut. Nggak ada yang namanya Superman ya dalam dunia strategi pemasaran gitu ya. Ujung-ujungnya yang ada adalah spesialis di masing-masing tipe channel media, mau itu berbayar ataupun organik. Kalaupun dia bisa semuanya, tapi ketika dilakukan atau ada proses eksekusinya, biasanya hanya yang dia apa namanya sanggup aja tuh 2 sampai 3 aja, misalnya website atau sosial media aja. Atau misalnya mobile application sama email aja kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang ada yang tahu ini brand apa? Tik di kolom chat, soalnya ini nggak ada tulisannya. Jeko, thank you, Jeko. Oke, udah tahu ya, tanpa harus ada nama brandnya. Sekarang Jeko ini punya apa aja coba on medianya untuk teman-teman. Website, sosial media, mobile, sama email. Yang mana kira-kira? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Kira-kira Jeko punyanya yang mana, teman-teman? Boleh diketik di kolom chat juga ya, tolong. Satu, dua, tiga, semua. Oke. Satu, dua, empat. Semua. Oke. Apalagi semua. Oke, kami saya jawabnya semua. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, empat. Oke. Satu, dua, empat. Oke. Oke. Ini aku coba jawab dulu yang semua ya. Ini ada semua, ada satu, dua, empat, ada dua tim ya.
124 dan semua. Mungkin buat yang jawab semua, aku ke cap-cip dulu. Ini coba ke Kamitra. Kamitra, kenapa jawab semua? Kenapa jawab semua ya? Karena semuanya ada. Oh, berarti udah pernah lihat semuanya ada. Ini baru lihat mobile application di HP. Oh, baru lihat. Berarti Oke. sosial media sama email udah pernah lihat. Oh Yang gitu. ketiga Oke. baru lihat. Oke. Oke, gak apa. Yang penting udah dicari tahu dulu ya, Kamitra. Iya. Kalau udah ada semuanya. Ya, betul. Jadi jawabannya semua ya, teman-teman. Si Jeko ini. Jadi dia udah ada mobile application juga. Gitu ya. Kalau website, sosial media, sama email mungkin baik lagi ya, karena itu yang paling bisa dilakukan di awal. Jadi itu udah ada duluan, kemudian baru ada mobile application-nya. Gitu. Dan Jeko ini brand dari Indonesia ya, punyanya Joni Andrean, yang salon. Jadi dia buka Jeko sebagai brand uh, makanan gitu. Dan di sini balik lagi semuanya ini pertimbangan untuk punya media-media tersebut pastinya satu dari resource, dua dari efektivitas ya teman-teman semua. Kalau efektivitas banyak brand yang pengen bikin mobile app karena kalau tadi dilihat di data pertama itu pengguna mobile itu 96% dari total internet user di Indonesia gitu. Di sini juga peluang buat masuk ke aplikasi atau bikin aplikasi ini masih terbuka lebar gitu ya teman-teman. Dan di sini juga ini fun fact trivia juga, kalau kita bikin apps itu lebih gampang di Play Store dibandingkan di App Store. Karena di Play Store entah kenapa gitu ya, entah kenapa selain dia lebih murah, itu filteringnya nggak dalam kalau kita mau bikin aplikasi di App Store. Mungkin karena baik lagi value-nya si Apple gitu ya sebagai yang punya App Store emang harus eksklusif ya, jadi filteringnya kadang-kadang lebih dalam gitu ya, lebih lama juga untuk dapat approval gitu. Ini konteks lain adalah Binar gitu ya. Binar pas pertama kali berdiri udah ada Play Store aplikasinya, tapi App Store-nya tuh kayak baru 3 tahun kemudian karena emang dapetin approval dari si App Store tuh makan waktu. Dan karena makan waktu tadi, pastinya makan biaya dan pastinya makan resource orang-orang yang harus handle ini harus ngerti gitu ya. Jadi balik lagi, selama brand itu tidak terlihat cukup besar, biasanya untuk ngambil langkah punya mobile aplikasi sendiri itu tidak dilakukan. Yang paling possible bikin website, bikin sosial media, bikin email marketing. Gitu teman-teman semuanya. Di sini ada pertanyaan dulu. Aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Nice, thank you teman-teman semuanya kalau nggak ada pertanyaan. Aku lanjut ke bagian kedua gitu ya, keunggulan media digital. Nah, tadi ada yang open mic ya. Kalau kalau nggak ada, ya udah nggak apa. Kalau ada boleh di open aja mic-nya terus bilang Mas mau nanya gitu. Oke, bagian kedua ini adalah keunggulan media digital. Jadi, ini kita coba ngelihat dari sisi spending perusahaan. Spending perusahaan di 2018 sampai 2021 dibandingin gitu ya. Um, Apa namanya? Di 2018 ini, tiga teratas itu kan ada television, internet display, sama internet paid search. Itu yang paling tinggi. Tapi yang bisa dijadikan highlight adalah bahwa di tahun 2021 itu budgeting si televisi itu berkurang. Tadinya 31,9%, terus berkurang ke 28,5%. Tapi internet display sama internet paid search itu kalau dibandingin di 2018 sama 2021 itu ada peningkatan spendingnya gitu. Jadi company itu spendingnya lebih tinggi di internet display sama internet paid search. Yang kotak-kotak ini caranya itu yang digital media ya atau misalnya media yang nggak aku kotak-kotakin ini sifatnya offline. Dan dilihat di sini yang sifatnya online media itu emang cenderung lebih naik nih. Jadi company udah sangat aware dengan yang namanya dunia digital, makanya mereka rela spending lebih tinggi di sana gitu. Dan lama-lama budgeting untuk di bagian offline media mereka akan kurangin. Yang artinya apa? Artinya kita juga mau nanti kerja di dunia marketing, mau kita punya usaha gitu ya. Mungkin spending paling banyak kita nanti akan di digital.
marketing effort. Gitu. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah ini. Biasanya ini keunggulan-keunggulan yang akan kita rasakan gitu ya teman-teman semuanya kalau kita pakai digital marketing di e-commerce. Satu, jangkauannya luas, itu bisa worldwide gitu, maksudnya seluruh dunia bisa jadi target marketnya kita. Tapi nggak semuanya bisa beli gitu ya, karena pas kita bersaing dengan yang lain. Terus juga kita bisa ngatur STP-nya, segmenting, targeting, positioning-nya. Karena di digital marketing ini kalau yang berbayar terutama ya, itu kita bisa ngatur semuanya di sana. Dan juga biaya relatif rendah, apa namanya, ngiklan gitu ya, dengan uang 50.000 aja kita udah bisa mulai ngiklan di dunia digital atau di e-commerce gitu teman-teman. Nah, ini juga mungkin sifatnya bukan mudah dipelajari ya, tapi bisa dipelajari siapa aja karena materi belajarnya itu banyak banget. Yang jadi tantangannya adalah ketika materinya itu banyak, kita harus milah-milah dulu nih mau mulai dari mana, gitu kan. Tapi kalau menurutku, kita bisa mulai dari yang organik dulu, maksudnya yang sosial media organik, konten, marketing, gitu ya. Kita masuk ke yang berbayar. Gitu. Karena kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke yang berbayar langsung, eh, apa namanya, kayak aku bilang di awal, itu bisa namanya organic marketing gitu. Dan itu bisa, ini adalah harus katalis atau mempercepat eh, proses tuh, apa namanya, pemasaran itu dari yang organik, bukan dibalik gitu ya. Karena kalau organik kan sifatnya kita yang effort dulu, gampangnya kita yang effort bikin konten sampai kita tahu level itu biasanya starting pointnya. Dan balik lagi karena materi belajarnya banyak, ini juga aku tambahin poinnya, materi belajarnya gratis itu juga udah banyak banget gitu. Mesti mulai dari terus habis mulai sama belajar kita. Karena kalau misalnya pada live session kita harus ngikutin pace-nya mereka, tapi kalau yang sifatnya self learning itu bisa ngikutin pace-nya kita. Dipilih aja mana yang paling cocok. Dan di sini juga eksperimen di dunia digital marketing itu sangat amat luas ya teman-teman. Ketika kita apa namanya masuk ke dunia digital marketing ini, kita harus selalu update sama namanya tren. Itu yang paling apa namanya paling harus diperhatikan gitu ya. Soalnya di dunia digital marketing nggak ada yang namanya saklek atau misalnya nggak ada yang namanya ilmu pasti gitu. Yang pasti itu apa? Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, dan kita harus selalu bisa baca perilaku konsumennya. Dunia digital marketing ini memudahkan kita ketika perilaku konsumen itu berubah, kita bisa langsung ikut perubahan perilaku konsumen. Kalau misalnya dulu orang beli di media ataupun Shopee, sekarang orang udah masuk ke dunia TikTok. Nah, itu beberapa perubahan yang harus kita perhatikan. Esensinya mungkin sama, gitu ya. Esensinya mungkin sama, tapi algoritma dari platform tadi itu bisa beda-beda. Nah, itu yang kita harus tetap pelajari. Itu teman-teman. Dan juga yang paling apa namanya kelihatan adalah matriks pengukuran jelas. Oh, oke. Cara tren gimana tipsnya? Barangkali ada toolsnya juga. Biasanya sih pakai Google Trend ya, paling simpel teman-teman semua. Kalau ada yang pernah pakai Google Trend, jadi di Google Trend itu kita bisa ngecek apa namanya tren-tren yang ada di dunia gitu ya, based on dari eh, kata-kata yang kita coba cari. Mungkin aku kasih contoh sedikit kali ya. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah pakai Google Trend, aku stop share dulu. Di Google Trend itu nanti bentuknya kayak gini doang. Bentar ya. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman bisa cek aja di Google, um, terus habis itu ketik aja Google Trend gitu ya. Terus nanti di sini bisa explore hal-hal yang mau dieksplor gitu. Atau bisa cek di sini di trending now gitu dan segala macam. Ini kita coba tes aja misalnya makanan ringan, contoh ya, makanan ringan. Kita explore aja, klik. Nah, di sini kita udah bisa lihat interest over time-nya itu berapa gitu ya, cenderungnya naik apa turun.
Ini kalau dilihat dari tabel waktunya dari 8 April jam 2.52 sampai 9 April. Masih ada nggak sih sebenarnya yang nyari makanan ringan di Indonesia? Makin spesifik makin bagus gitu. Nah, di bawah sini ini kita juga bisa ngelihat apa namanya dari sisi lokasi ya. Dari Kalimantan Utara, ke Sulawesi, Gorontalo ini ya berapa yang sering nyari tentang makanan ringan gitu. Nah, bisa dari related topik nih. Artinya selain makanan ringan ini, orang-orang tuh biasanya hubungannya akan nyari topik yang mana. Oh, ternyata ada namanya bean food gitu. Atau makanan yang ada biji-bijian gitu gampangnya. Nasi goreng dan ada juga related queries-nya atau eh, artikel yang mereka baca sih gampangnya gitu. Ada cara makanan ringan dengan bahan sederhana, label makanan ringan gitu, dan segala macam. Ini gampangnya Google Trend. Dan di Google Trend itu kita juga bisa ngebandingin. Tadi kan kita nyari makanan ringan ya. Gimana makanan ringan dibandingin sama snack, misalnya gitu ya. Snack, eh, makanan apa aja. Contoh. Di sini kita juga ngelihat, oh ternyata ini yang warna biru itu si makanan ringan, yang warna merah itu si snack makanan gitu ya. Di sini kita juga bisa jadiin benchmarking untuk kata kunci gitu juga, gampangnya gitu. Oh ternyata kalau dilihat di sini, ternyata si makanan ringan masih lebih banyak yang nyari dibandingkan snack makanan. Jadi bisa aja kita pakai si makanan ringan sebagai patokannya. Terus habis itu kita lihat juga nih di sini. Oh, ternyata makan ringan itu emang ya tanda kutip lebih banyak dicari ya di sini dibandingkan dengan si snack makanan di top 5 kota-kotanya based on region, kota, pulau, provinsi juga bisa. Habis itu dia muncul si snack makanan tuh baru di Riau gitu. Dan itu bandingnya 74 banding 26. Nah, di sini juga apa namanya? Bisa jadiin patokan ya kalau kita mau balik lagi kata kunci. Ya udah, saya akan pilih kata kunci makanan ringan aja dibandingkan snack makanan kayak gitu. Itu sih teman-teman tools yang paling gampang dan gratis ya semuanya kalau mau nyoba bisa. Itu. Semoga cukup membantu. Answer Socrates juga bisa. Ya, bisa. Jadi apapun toolsnya yang dipakai, saranku adalah jangan cuma pakai satu tools ya teman-teman. Eh, Satu tools karena tools ini eh, apa istilahnya buatan manusia pastinya. Terus tools ini juga punya algoritma yang beda-beda juga. Kita sebagai digital marketer tuh harus ngebandingin dari beberapa tools yang kita pakai nanti um, apakah jawaban trennya sama gitu atau kecenderungan trennya sama supaya apa supaya kita bisa tes hipotesisnya dulu. Oh ternyata tren produk A ini di tiga tools berbeda itu relatif sama ya masih tinggi jadi kita bisa pakai sebagai bahan campaign contohnya gitu. Itu kurang lebih semoga cukup menjawab Mas Manaro. Thank you Mas Septi atas jawabannya juga. Jadi balik lagi nggak melulu patokan tools itu harus satu. Tapi yang penting kita tahu cara pakai toolsnya dan kita harus bisa ngebaca tren dari beberapa tools yang berbeda. Bisa Kak Nuri bisa buat artikel SEO juga. Aku lanjut dulu ya. Dan di sini juga keunggulan digital marketing itu adalah analisis data yang rinci. Gampangnya ya, kita bisa ngeliat matriks-matriks pengukurannya itu jelas, berapa jumlah yang lihat, berapa jumlah yang ngeklik, berapa jumlah yang nge-share, berapa jumlah yang check out, segala macam itu bisa dilihat. Dan di sini variasi strateginya juga bisa beragam. Gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya dari on media aja udah bisa kita campur-campur strateginya dari website, social media, email, dan juga tadi yang mobile application gitu ya. Nah, itu juga harus bisa kita pahami gitu ya. Kita pahami dan kadang-kadang kita nggak harus paham secara dalam untuk setiap medianya. Yang penting kita tahu esensi dan prinsip-prinsipnya dari media tersebut. Supaya apa? Supaya kalau ditanya sama orang lain atau tiba-tiba ada tim lain yang mau punya inisiatif, kita tuh juga bisa paham kenapa inisiatif itu ada terhadap media digital yang lagi mereka mau pakai. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Semoga cukup membantu ya. Nah, kalau sampai sini ada pertanyaan dulu, aku eh, takutnya kecepatan. Kalau belum ada, aku lanjut dulu ya. Ini serius nih kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Nah,
Di sini juga ada satu tren yang emang harus kita pahami juga di era sekarang, namanya user generated content. Jadi user generated content ini karena sekarang itu adalah eranya Gen Z gitu ya. Aku sih hitungannya milenial, tapi sekarang tuh eranya Gen Z yang kelahiran di atas 2005 kali ya. Atas 2005. Sekarang yang lahir 2005 umurnya udah 18 tahun ya teman-teman. Udah mengoperasikan HP, udah tahu cara pakai internet, udah bisa bikin konten, segala macam segala macam. Nah, di sini ada namanya user generated content. Jadi gampangnya user generated content ini em, sifatnya tuh bukan own media, ya, tapi lebih ke earn media, teman-teman. Nah, di sini earn medianya bisa kita kombinasikan dengan own medianya kita kalau misalnya nanti punya. Gampangnya ini adalah konten yang dibuat oleh orang-orang biasa atau regular people, bukan KOL, bukan influencer, bukan orang-orang yang terkenal, tapi orang-orang biasa gitu ya di sosial medianya mereka daripada apa namanya orang brand yang bikin sendiri. Jadi ibaratnya tuh brand nggak bikin konten, tapi orang-orang ini yang bikin konten sendiri. Kadang-kadang nggak usah dibayar sama brandnya. Ya, semacam testimoni betul. Nah, biasanya kalau orang-orang ini udah beneran suka, tanda kutip, terhadap produk dan jasa yang mereka pakai, mereka tuh akan nge-tag. Jadi gunanya kita punya own media tadi adalah supaya ketika di-tag sama mereka, itu bisa masuk ke earn medianya kita. Dan kita bisa nge-repost itu di sosial medianya kita, di own medianya kita. Gitu. Dan itu lebih powerful ya zaman sekarang dibandingkan kita yang bikin konten itu sendiri. Gitu. Kalau di sini aku ngasih contoh ya. Ini ada namanya Rian Jamal Alswain. Nah, habis itu dia kayak bikin konten tentang face mask gitu ya, face mask. Terus habis itu dia pasti nge-tag si brandnya. Nah, brandnya ini nge-repost di story-nya gitu ya. Dan ini juga biasanya aku juga sempat pernah beberapa kali brand nge-tag bukan nge-tag, minta izin dari postingan storyku, kemudian mereka minta izin buat nge-repost dan itu nggak masalah. Maksudnya selama si orang ini atau si regular people ini mengizinkan ya nggak masalah. Satu sisi keuntungan buat brand adalah mereka nggak perlu capek-capek mikirin konten pastinya karena kontennya udah dibikinin sama orang-orang tadi. Di sisi lain orang-orang ini jadi dapat semacam pengakuan gitu ya. Jadi self esteemnya meningkat gitu. Dan di sini kita ngomongin Gen Z teman-teman. Gen Z itu adalah generasi yang sangat butuh pengakuan, sangat butuh perhatian juga, attention. Dan di sini si brand ini memberikan itu, memberikan pengakuan, memberikan attention dari apa namanya hasil yang mereka lakukan atau postingan yang mereka lakukan. Gitu. Jadi ini kita bisa bilang setelah pihak itu setuju, mereka dapat keuntungan yang memang sesuai dengan uh, aktivitas mereka gitu. Dan di sini juga brand biasanya nggak ngeluarin duit sama sekali juga untuk bisa pakai kontennya mereka. Jadi win-win lah buat si brand. Dan di sini juga secara calon konsumen akan timbul kepercayaan yang sifatnya eh, apa relatable gitu ya. Misalnya ya gue juga cuma orang biasa gitu ya. Gue di sini sebagai regular people yang lagi nyari-nyari brand face mask misalnya, gue akan nyari brand face mask yang emang udah pernah dicobain orang dan orang itu mirip-mirip lah kondisi kulitnya misalnya sama kita dan orang itu pernah nge-review, ya udah deh akan langsung eh, tertarik, akan langsung beli dari brand tersebut gitu. Dan ada tren baru juga, kalau tadi kita ngomongin yang berbayar itu adalah search engine marketing gitu ya, atau yang versi blognya atau organiknya itu adalah search engine optimization. Kalau di sini kita udah masuk ke era sosial media, search engine sosial media. Jadi gampangnya orang itu udah lebih spesifik nyarinya di sosial media ketimbang nyarinya di mesin pencari gitu. Jadi ketika ada orang mau nyari satu hal atau produk atau jasa yang dia pengen coba explore, ya mereka akan nyarinya di sosial media, di Instagram bisa, di Twitter bisa, di TikTok bisa gitu ya. Di Facebook juga bisa. Itu
menjadi tren yang lama-lama akan menurutku juga akan menggeser si SEO tadi. Jadi kalau SEO itu sifatnya adalah dari mesin pencari gitu ya, orang-orang tuh nyarinya dengan kata kunci. Kalau di sosial media itu sifatnya udah relevansi banget gitu. Dia pernah nyari satu hal apa, nanti konten-konten yang muncul akan memberikan dia gambaran hal-hal yang berhubungan sama hal yang dia cari gitu. Jadi dia nggak usah ngetik lagi, gampangnya tuh orang nggak usah ngetik lagi, tapi udah dikasih kontennya duluan. Tanpa orang itu ngerasa bahwa itu adalah suatu hal yang dipaksakan oleh sosial media tadi gitu. Karena sifatnya kan organik ya. Jadi sosial media itu platformnya belajar dulu, oh orang ini pernah nyari hal A, B, C, D, gitu ya. Tapi kayak dia lebih sering nyari hal yang A gitu. Jadi konten-konten yang akan masuk ke discovery-nya dia, misalnya di Instagram, adalah konten-konten yang berhubungan sama A gitu. Nah, UGC ini akan ngebantuin brand gitu ya, dari sisi pokoknya nanti konten-kontennya si orang tersebut atau si Gen Z ini lama-lama akan menjurus ke produk yang sejenis, lama-lama akan menjurus ke brand yang sejenis. Jadi mempercepat proses pembelian kalau di marketing funnel itu bisa mempercepat proses sampai ke action gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu di gambaran besar untuk si user generated content gitu. Jadi ketika produk atau jasa kita yang udah bagus banget ini dirasakan oleh si konsumen, mereka punya kecenderungan terutama Gen Z untuk membagikan konten tersebut. Di sisi lain, ini yang jadi isu ya sebenarnya. Di sisi lain, ketika produk atau jasanya itu nggak sesuai sama ekspektasi calon konsumen ini, di mana itu Gen Z misalnya, mereka juga akan kontenin itu dan akan komplain secara publik, gitu ya. Jadi sebagai brand atau sebagai pemilik brand, misal nanti kita jadi pemilik brand, itu juga harus jadi hal-hal yang kita pertimbangkan untuk bisa eh, bikin produk yang memang sesuai target marketnya kita. Tapi di sini enaknya juga ketika memang hal itu atau konten-konten yang sifatnya dari regular people dan tidak puas gitu terhadap produk atau jasa yang kita pakai, kadang-kadang itu sifatnya subjektif gitu. Jadi kita nggak bisa ngontrol subjektivitas dari calon konsumen dan kita nggak bisa ngontrol subjektivitas atau ketidakpuasan dari konsumen tadi secara langsung. Tapi kita bisa improve produk atau jasa yang kita jual. Nah, nantinya itu tinggal kita lihat market reaksinya kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia ngejek-jelekin satu produk, tapi produk itu bermanfaat buat orang lain yang sesama regular people, mereka akan kayak trying to argue gitu ya, berargumen gitu sama lain, yang ujung-ujungnya baik lagi kita sebagai brand akan melihat dulu nih, oh ternyata kita tipe marketnya adalah yang kayak gini, bukan yang kayak gitu. Gitu. Jadi kita juga harus aware terhadap hal-hal yang memang terjadi gitu ya di regular people yang pakai brand-brand kita atau produk atau jasa kita. Dan kita juga bisa jadikan itu sebagai basis untuk profiling lagi konsumen kita tuh yang mana sebenarnya. Itu teman-teman. Tadi ada yang open mic kah? Atau cuman keresak-keresak aja? Keresak-keresak aja ya, kayaknya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk UGC atau User Generated Content ini sendiri. Belum ya? Oke, aku next dulu. Jadi ini sebenarnya yang terjadi di User Generated Content. Zaman sekarang itu konsumen lebih percaya 83% gitu ya, antar sesamanya aja, antar temennya, antar orang terdekatnya, daripada brandnya langsung, gitu ya. Ini yang terjadi saat ini. Jadi um, ibaratnya kita tuh akan lebih percaya omongan orang yang terdekat sama kita daripada kita ngelihat iklan dari brand itu. Makanya ada namanya user generated content. Dan 69% orang itu punya sosial media, gitu ya, pastinya, sehingga akses untuk orang-orang lain melihat UGC ini akan semakin gede ketimbang ngelihat brand yang ngelakuin social media marketing effort gitu. Karena balik lagi semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa nge-review, semua orang bisa ngasih testimoni tanpa harus dibayar, sehingga itu akan ngebangun eh, sebuah mungkin komunitas kali ya, yang nantinya malah brand-brand itu kalau mau ngiklan kadang-kadang atau kalau mau promosiin
ya memang harus langsung dari si user-user tadi. Instead of benar-benar bikin sendiri. Gitu. Nah, di sini juga 45% orang itu akan unfollow brand di sosial media kalau terlalu self-promoted. Kalau terlalu kontennya itu memang promosi terus-terusan. Yang sifatnya promosi brand itu sendiri gitu. Tidak apa istilahnya consumer centric lah gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, 51% orang itu akan most likely beli gitu ya dari brand kalau misalnya mereka tuh nge-share foto atau videonya di sosial media. Jadi kalau misalnya ada orang, walaupun mungkin belum punya ya, ada orang nge-share satu brand, kayak aduh kayaknya enak deh punya brand ini atau kayaknya enak deh makan di sini gitu ya. Nah, biasanya orang itu akan most likely beli terhadap brand tersebut. Jadi ibaratnya si brand itu nggak ngapa-ngapain, mungkin ada orang lain ngepost konten yang mirip-mirip, terus orang lain itu ngeliat gitu ya, terus habis itu nge-repost or something. Nah, habis itu mereka udah tertarik. Jadi ibaratnya di marketing funnel idenya itu brand itu nggak ada effortnya gitu. Tapi effortnya terjadi ketika user-user lain yang udah pernah coba berbagi gitu ya atau sharing di sosial media mereka, terus ada calon konsumen itu ngelihat dan tertarik gitu. Jadi konsumen itu tidak tertarik langsung dari sosial media si brand, tapi dari konten orang lain. Itu yang paling kelihatan di TikTok tuh teman-teman. Tiba-tiba mendadak banyak banget istilahnya konten creator ya atau regular people kayak kita bikin konten terus viral. Padahal brandnya nggak bikin konten, padahal ya. Padahal brandnya nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba udah viral gitu. Dan itu yang harus jadi perhatian kita juga. Jadi instead of kita benar-benar 100% bikin konten sendiri, gimana caranya kita bikin produk atau jasa itu yang bisa dikontenin sama orang lain. Yang gampangnya adalah bikin yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Makin sesuai ekspektasi calon konsumen atau bahkan melebihi ekspektasinya mereka, makin banyak yang akan ngontenin brand kita tanpa harus kita effort gitu ya. Itu yang terjadi saat ini. Dan di sini yang sifatnya UGC atau user generated content post di social media itu 35% lebih tinggi engagement rate-nya daripada konten brand itu sendiri gitu. Jadi kita sekarang ada di era kalau teman-teman pernah nonton series Netflix Black Mirror ya, kalau tahu series Black Mirror itu ada episode di mana setiap orang itu punya skor sosial medianya masing-masing atau skor apa ya istilahnya digital skornya masing-masing gitu. Nah, di sini kita udah masuk era itu gitu. Semua orang itu punya skor kredibilitas. Misalnya aku punya skor kredibilitas. Misalnya teman-teman lain misalnya Mbak Mitra, teman Nako atau tadi Mas eh, Agil gitu ya, itu sebenarnya udah punya skornya, tapi kita nggak tahu skornya berapa. Tapi ketika kita bikin konten, ya pasti akan ada aja yang lihat, akan ada aja yang like, akan ada aja yang komen. Nah, kalau di episode Black Mirror, semakin banyak yang lihat, like, komen, itu akan semakin terkenal orang itulah. Gampangnya gitu. Dan itu menjadi mata uang di sana. Ibaratnya gitu. Kalau tahu ya. Jadi mata uangnya adalah popularitas gitu teman-teman, bukan rupiah. Nah, itu cuman ngasih tahu fenomena yang terjadi saat ini. Dan juga kalau teman-teman tahu fenomena yang terjadi saat ini yang di food blogger yang kemarin itu, nah, itu sebenarnya yang terjadi. Menganggap popularitas itu currency atau mata uang yang bisa dipakai gitu. Walaupun mungkin nanti lama-lama ke sana, tapi saat ini balik lagi ya, kita juga harus punya kesadaran bahwa eh, popularitas itu ya hanya satu hal. Banyak faktor lain yang menentukan kita gitu ya sebagai satu manusia yang utuh di dalam dunia digital. Gitu. Ininya nggak boleh terlalu jumawa gitu ya. Kalau misalnya kita berhasil bikin konten yang viral, karena pastinya itu sifatnya akan kegerus sama yang lain juga. Gitu. Akan kegerus sama konten-konten yang lain. Selalu ada yang nggak setuju sama konten kita itu pasti ada. Tapi saat ini trennya adalah user generated content. Gitu teman-teman semuanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Aku dari tadi nggak ada tanya-tanya nih hari ini. Kayaknya pada udah pintar. Saya suka. Bagus. Mantap. Atau bingung. Pilihannya cuma itu. Udah ngerti atau udah bingung. Gitu ya. Aku coba next dulu kalau misalnya belum ada teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian digital media berbayar versus organik.
Ini kita coba breakdown. Jadi aku coba breakdown dulu faktor pembandingnya. Terus habis itu baru ada medianya. Influencer marketing itu maksudnya bayar ya. Cuman ini memang ngebayar orang. Kalau paid marketing itu kita ngebayar platform. Nah, gitu. Nah, di sini faktor pertama adalah effort atau usaha. Apa yang harus dilakukan di masing-masing eh, kegiatan pemasaran tadi. Di paid marketing, kita effortnya adalah bikin campaign dan juga mulai promosi produk. Udah gitu aja. Bikin campaign sama bikin promosi. Kalau di influencer marketing, kita effortnya udah harus cari influencernya, harus nge-brief influencernya, habis itu baru produknya dipromosikan sesuai dengan brief yang kita kasih. Bedanya itu ya. Kalau di paid marketing itu kita yang set sendiri semuanya, campaign-nya, kata-katanya, fotonya, gitu ya. Kalau influencer marketing, kita cari dulu influencernya, habis itu kita brief, ini get them on board, itu kita brief dulu, nanti kayak gimana cara nyampeinnya ke calon konsumen, segala macam, kapan harus di-post, terus berapa lama videonya, terus dari situ kita baru bisa start promoting your product. Kalau organik ini itu banyak banget effort yang harus dilakukan. Satu, bisa masuk ke optimisasi website kalau punya website. Nah, optimisasi itu kayak gimana? Bikin website yang gampang dideteksi oleh Google strukturnya, gitu ya. Terus bikin juga artikel-artikel blog di sana yang ada backlinknya, terus juga ada post regular konten di sosial medianya kita, dan juga increase site authority. Jadi di Google itu ada namanya site authority. Gimana caranya Google menentukan, oh ini websitenya sangat SEO friendly atau tidak, gampangnya gitu. Nah, itu effort-effort yang harus dilakukan di 3 tipe. Ada yang paling gampang sih sebenarnya paid marketing paling gampang effortnya. Karena kita cukup bayar, kita kerjain sendiri. Kalau udah ngerti ya itu gampang. Yang tengah, susah ya kita harus cari orang lain buat mempromosikan produk kita. Dan yang ketiga, ini yang lebih effort gitu ya, karena gratis. Kita harus konsisten bikin konten, kita harus tahu gimana caranya bikin SEO, kita harus perhatikan metrik-metrik yang ada, dan kita harus konsisten untuk ngepost. Nah, di sini kita ada juga pembanding berikutnya, yaitu effort duration. Nah, Mas mau tanya kalau website landing page itu bisa dibikin jadi SEO friendly nggak? Um, lupa deh. Seingatku masih bisa sih, Mas Agil. Tergantung ya, tapi menurutku kalau emang belum bisa bikin website, landing page itu cukup harusnya ya. Landing page itu cukup. Kurang lebih gitu dulu, Mas Agil. Aku karena aku baru pernah bikin landing page itu 2 kali gitu. Di menerka apakah itu SEO friendly atau enggak. Dan kasih tahu kok ada kok toolsnya. Tapi seingatku tools untuk ngebandingin, bukan ngebandingin sih, menilai website ini SEO friendly atau enggak. Tapi kalau landing page aku belum pernah nyari sendiri ya, Mas Agil. Semoga cukup ngasih gambaran. Tapi kalau kita udah bisa bikin landing page, itu nggak seribet bikin website, udah cukup oke. Gitu. Aku coba dari sisi berikutnya adalah effort duration ya teman-teman. Kalau kita udah ngerti cara apa namanya, cara bikin iklan, itu tuh nggak nyampe sejam udah bisa sebenarnya. Kalau kita udah ngerti bikin iklan. Kalau kita belum ngerti bikin iklan nih, kita harus belajar dulu cara bikin iklannya segala macam. Tapi emang di sini effort bikin iklan tuh cuma sejam. Karena yang perlu kita setting adalah target usernya, profilnya kayak gimana, di umur, terus juga lokasi segala macam. Terus habis itu kita harus punya eh, kreatif iklannya, mau itu foto, video, gitu ya, atau tulisan doang. Habis itu kita masukin copy-nya yang tadi tulisan untuk iklannya. Kemudian kita setting budget, kita setting timeline, udah tinggal diklik activate atau kayak misalnya iklannya jalan, running ads gitu. Nah, berikutnya influencer marketing ini biasanya untuk mungkin nyari influencer sehari ya. Influencernya itu harus ada. Nah, yang akan jadi susah di influencer marketing adalah ketika si influencernya ini adalah influencer baru gitu. Ibaratnya yang nano-nano influencer lah, yang followernya kayak 10.000 ya, atau 5.000,
yang sebenarnya belum pernah ngepost atau belum pernah dapat brief dari company, nah itu biasa effort. Karena dia kadang-kadang punya pemikiran sendiri yang tidak sejalan dengan goalsnya company. Padahal company quote unquote ngebayar dia untuk ya baik lagi iklanin produknya dia. Tapi kalau udah sering gitu ya, udah sering jadi influencer untuk produk promotion, dia biasanya sehari cukup sih untuk brief. Nanti tinggal di setting aja mau kapan dinaikin iklannya di sosial media si influencer tadi. Nah, berikutnya ini yang lebih effort itu kurang lebih sebulan ya. Tapi yang aku tahu kalau kita misalnya mau dapetin SEO di Google itu sendiri ya, kita butuh waktu minimal 3 bulan lah. Kayak ganti-ganti kata kunci, evaluasi backlink, terus evaluasi headline, terus ngecek ada evaluasi dari Google. Enggak nih kalau dari website kita apa aja yang masih direvisi segala macam. Itu 1 sampai 3 bulan. Gitu teman-teman semuanya. Itu effort duration ya. Pokoknya yang organik itu karena gratisan jadi lebih lama. Gitu aja. Nah, kalau hasil gitu ya, hasil ini kelihatan dalam artian yang paid marketing ini ketika ads-nya itu udah running atau udah jalan, kita tuh udah bisa lihat hasilnya secara langsung gitu. Kayak misalnya hasil apa? Jumlah impression, jumlah klik, jumlah budget yang keluar, jumlah leads yang dapat gitu ya. Itu udah kelihatan dari si paid marketing secara instan. Dan juga kalau si influencer marketing hasilnya itu baru kelihatan setelah beberapa hari kontennya itu dinaikin. Jadi nggak mungkin kecuali dia influencer super duper viral ya. Biasanya rata-rata butuh waktu tuh seminggu lah, minggu itu baru kelihatan konten kita ini sebenarnya udah sesuai atau udah rame atau belum gitu. Yang kita kasih ke si influencer tadi. Sehingga kita bisa evaluate, oh influencer ini oke nih, atau influencer ini ternyata nggak sesuai target marketnya sama yang kita punya. Gitu. Tapi kalau di iklan kita udah bisa lihat, oh ternyata evaluasinya kayak gini, berarti ada beberapa hal yang harus kita revisi, misalnya ganti, kita harus ganti dari tadi kreatifnya adalah foto, kita coba ganti video deh, kira-kira hasilnya bisa sejauh apa. Jadi evaluasi di paid marketing itu bisa lebih cepat. Nah, buat yang si organic marketing, resultnya itu nggak bisa langsung kelihatan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya. Karena ini adalah effort. Dia emang butuh untuk dari result yang oke. Dan kalau kita sabar untuk evaluasi terus konsisten gitu ya, hasilnya bisa jadi lebih tinggi daripada hasil paid marketing ataupun influencer marketing. Gitu hasilnya ya. Hasil dalam arti uh, produk kita udah lebih dikenal sama orang, terus juga bisa cari juga apa namanya dapat testimoni di sana juga bisa. Tapi emang butuh tuh untuk dapetin hasil yang kelihatan. Nah, habis itu result durasi hasil ini kelihatan tuh kapan aja, Pak. Untuk lanjut, Eh, ya, aku mau ya. tanya nih Kak, berkaitan dengan KOL atau influencer ini. Kadang kan kita menentukan influencer mana yang mau kita ajak kerjasama, itu lihat dari engagement rate-nya, kalau aku baca-baca. Hmm. Eh, tapi kalau kita lihat di engagement kalkulator, kayak misalnya Flanks atau Trend Hero, kadang yang engagement-nya tinggi, tapi nggak benar-benar tinggi aslinya. Hmm. Contohnya aku pernah kena zong 2 kali ketika endorse KOL, Nano, Hmm. dan juga Miko. Tapi ternyata setelah dan lihat komen-komennya, dan yang ini adalah circle-circle-nya dia juga. Jadi yang sesama KOL, jadi bukan potential Ya, customer ya, ya, gitu ya, kan, ngerti, kayak ngerti, zong ngerti. gitu kan. Ya ngapain gitu Nah, ya bayar buat kayak iya gitu. Oke. ngapain gitu kan ya. Ujung-ujungnya aku cuma ikut channel gitu. Nah, Hmm. terus atau enggak yang tersebar di website-website itu ada rekomendasi nggak Kak? Kira-kira apakah ada engagement kalkulator yang dia tuh ada misalnya, Hmm. let's say engagement rate-nya 3% atau 2,5% gitu. Itu 50% dari yang likes atau yang komen itu yang user profilnya punya berapa follower. Misalnya 1.000 sampai berapa, atau ini akun bisnis atau bukan gitu. Itu Hmm. bisa kelihatan gitu. Kira-kira persentasenya
user Iya. dari di situ atau they're just business gitu. Hmm. Iya Kak. Oke, aku jawab dulu. Karena kita ngomongin tools, nggak ada tools yang pasti. Nah, soal ini ya, itu punya caranya mas. Dan balik lagi, kalau aku sendiri gitu ya, kalau misalnya mau milih influencer-influencer itu, selain dari tools, aku cek beneran dari kontennya mereka sih. Langsung cek sosial medianya mereka, langsung cek. Jadi emang harus deep dive riset juga sih. Berapa yang komen, siapa aja yang komen, ini bot atau bukan. Karena tools tuh kadang-kadang suka miss sih di bagian itu. Suka miss gitu. Jadi aku ngeliat dari sana, terus juga konten-kontennya tuh dia tipenya kayak gimana sih? Kalau dia lagi bikin konten, apakah yang nge-push banget gitu ya? Apakah dia benar-benar jujur banget ketika bikin konten? Ataukah dia yang emang bikin konten karena dia suka terhadap produknya gitu? Karena kan kita juga tahu ada influencer yang bodo amat, gue nggak suka pun gue ambil aja yang penting gue dapet duit, gitu ya. Akan berbeda ketika influencer itu beneran suka sama produk atau jasa yang ditawarin. Nah itu bisa dirasakan oleh si uh, calon konsumen sih sebenarnya. Itu karena balik lagi, kalau kita ngomongin yang di bagian user generated content ini, itu bisa kelihatan ya mana yang KOL yang bener-bener user, user tuh kan bukan cuman dia pakai pas lagi konten si produk atau jasanya, tapi emang dia suka pakai itu beberapa kali atau lebih dari sekali lah. Sehingga kita tahu bahwa eh, hal-hal tersebut adalah benar-benar review yang jujur gitu. Dan juga reaksi dari si calon konsumen dari sisi komentar, dari sisi like, dari sisi share, repost segala macam itu juga bisa dilihat sih dari sana. Walaupun emang butuh effort kakak. Jadi nggak bisa percaya sama terus 100%. Tadi tuh yang Kak Clara sebutin tuh ya cukup oke, tapi baik lagi harus di riset sendiri juga di luar itu ya. Konten-kontennya tuh beneran organik gitu ya. Terus reaksi dari si calon konsumen tuh beneran organik juga. Karena dunia digital ini selain mudah dapat apa namanya matriks-matriks itu keluar atau resultnya keluar, itu juga mudah dimanipulasi. Iya efek sampingnya gitu ya. Oke. Dat data itu mudah dimanipulasi kakak. Oke. Berarti untuk layer pertamanya adalah Terus kalkulatornya manual cek gitu ya Kak? double check, triple check kalau perlu gitu. Serius, itu Ada penting. rekomendasi nggak Kak? Biasanya sampai berapa post ke belakang rata-rata? Eh, Apakah 20 aku atau sih sebulan biasanya. sampai sebulan ke belakang ya? Sebulan. Oke, oke. Jadi mungkin bukan jumlah postnya, tapi pokoknya periodenya sebulan. Durasi Gitu. periodenya. Oke sih. Sebulan ke belakang. Dan Thank you dilihat juga, tipsnya Kauman. ya Ya, sama-sama. Lihat biar juga nggak zonk hitungan lagi. kalkulatornya ya. Gitu. Karena kalkulator tiap tools bisa beda. Itu yang aku Iya, pelajari juga. iya Gak ada yang benar. pasti. Gitu. Semangat Kak Klar. Thank you Kauman. Ya, sama-sama. Atau another point of view, bisa aja pakai regular customer yang nggak tahu siapa dia, terus kayak masukin aja ke kontennya sosial media kita. Gitu. Oh Terus, iya, iya, bisa ya, juga. Hmm. testimonial biasanya works like a charm. Biasanya. Yang jujur ya. Oke, thank you Kak Klan. Aku lanjut ke result duration. Jadi kalau paid marketing ini, karena berbayar dan ada durasi tertentunya, misalnya kita berbayar buat minggu, ya udah durasi hasilnya cuma keluar pas kita ngiklan selama seminggu aja. Ya di luar itu nggak ada hasil sama sekali ya karena kita nggak bayar kan. Nah itu. Nah di sini kalau influencer marketing itu butuh at least $100 untuk citizen influencer. Jadi si $100 ini eh, mungkin bisa buat konten seminggu gitu ya. Buat si influencer yang punya follower minimal 10 atau lebih. Dan di sini juga harus tahu juga sih si influencer ini terms and conditionnya kayak gimana dari uang yang kita keluarin. Berapa lama ini konten bisa tayang, durasinya, karena masing-masing influencer punya aturannya masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang pasti di dunia KOL gitu yang jadi tantangan. Nah kalau di dunia organik gitu juga take at least 3 bulan untuk bisa nunjukin impact yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya kita effort 1 sampai 3 bulan, hasil durasinya itu 3 bulan setelahnya. Tapi di sini sifatnya lebih sustainable, teman-teman. Karena baik lagi ini sifatnya organik ya. Jadi semuanya kita bisa kontrol, terus juga kita bisa evaluate langsung, dan juga karena itu tadi kita juga bisa tahu mana yang
oke, mana yang enggak gitu ya di konten yang kita buat, sehingga kita bisa cek strateginya agar lebih sesuai dengan user. Nah, karena udah sesuai dengan user, biasanya akan lebih sustainable gitu. Nah, terus pilih yang mana Mas Oman? Lagi kalau kita pengen eh, semuanya kita pakai, bisa kok pilih tiga-tiganya. Tapi cara ini punya caranya masing-masing sehingga research itu perlu. Apalagi kalau resource kita terbatas banget, terutama resource biaya, riset yang mendalam itu perlu banget sebelum kita pilih strategi mana yang mau kita coba. Tuh. Itu sih, riset, riset, dan riset. Itu yang penting. Oke, kita sekarang dari sisi cost. Kalau tadi paid marketing kita bisa mulai dari $5 ya, untuk dapetin 50 link klik dan 500 plus impression. $5 itu kurang lebih 5.000 ya sebenarnya, sih. Di Facebook Ads 20.000 per hari. Di influencer marketing ya, kalau di Indo ya, ini aku ngambil dari US. Kalau dari Indo pasti ada aja influencer marketing yang harganya tuh 100 ribuan, 500 ribuan, 1 juta. Yang nano gitu ya, nano influencer. Nah, kalau di sini kita butuh modal lebih tinggi. Modal lebih tinggi itu maksudnya kita harus punya server yang oke, terus juga kita harus punya tim yang oke, terus kita juga harus punya apa namanya, koneksi internet yang oke. Itu yang cost yang dimaksud di bagian eh, organik gitu. Nah, untuk running cost-nya, kalau di paid marketing itu udah pasti keluar gitu. Maksudnya, ya udah ini $500 sebulan akan dikeluarin. Kalau yang influencer ya udah sesuai yang kita bayar gitu. Kalau misalnya si organik itu sendiri akan berkurang seiring berjalannya waktu. Gampang gitu ya. Akan berkurang misalnya kita modal di awal 5 juta nih untuk punya server segala macam gitu ya. Untuk bikin website, untuk bikin sosial media. Tapi ketika itu udah dijalanin, lama-lama costnya akan turun, 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 turun. Tapi bukan berarti effort kita juga turun. Costnya aja yang ikutan turun. Karena kita bikin website kan cukup sekali, sisanya maintenance saja. Bikin mobile aplikasi kan cukup sekali, sisanya maintenance. Itu sih yang dimaksud di organik. Dan objektifnya ini kita lihat dari marketing funnel kemarin ya. Biasanya objektifnya paid marketing itu udah harus sampai penjualan. Biasanya ya, harus sampai penjualan. Karena di sana nanti ada data conversion. Makanya di paid marketing akan dimulai gitu ya ketika semua funnel di atasnya itu udah berjalan, baru kita pakai paid marketing. Bukan paid marketing kita pakai terus kita berharap penjualan naik ya. Kadang-kadang jadi miskonsepsi. Nah, untuk influencer marketing ini mostly tujuannya adalah awareness. Pokoknya awareness yang gede itu untuk yang si influencer marketing. Nah, kalau yang si organik ini informational content dan product awareness gitu. Yang penting produk kita tuh dikenal dulu sampai banyak orang, sampai udah tertarik gitu ya. Nanti kalau misalnya udah ada yang beli satu dua, kita mau nge-push, kita baru bisa pakai paid marketing. Gitu. Dan di sini juga cenderungannya adalah bisnis model yang paid marketing itu B2C sama B2B bisa. Kalau influencer itu udah cenderung banget B2C, langsung ke individu, ke end user. Kalau organic marketing bisa B2B, bisa B2C. Gitu. Sampai sini, any questions, dear participants? Belum ada nih? Belum ada, belum ada, belum ada. Oke, belum ada. Em, aku sebenarnya pengen kasih contoh ya untuk yang paid marketing tapi dari sisi marketplace. Jadi kalau ya ada pertanyaan ya, gas contoh. Oke. Jadi kan kalau di sini kita ngomongin paid marketing dari sisi search engine, ads gitu ya. Terus habis itu bayar influencer gitu ya. Tapi kalau di dunia marketplace itu juga ada cara strategi marketingnya yang berbayar. Jadi Tokped itu ada Tokped Ads ya. Shopee itu juga ada ads-nya sendiri. Dan cara pakai ads-nya itu akan sedikit berbeda, tapi mirip-mirip gitu ya, sama cara pakai ads-nya paid marketing di sini. Ini aku stop share dulu, teman-teman. Aku bisa langsung kasih contoh aja. Um,
Ini pakai Tokopediaku ya. Jadi di ini karena langsung Tokopediaku, jadi mohon dimaklumi dulu ya, teman-teman agak kosong. Nah, di sini Tokopedia itu punya iklan top ads nih, ya kan? Nah, iklan top ads ini buat teman-teman yang pernah jualan. Kalau yang belum pernah jualan, di bagian website Tokopedia itu ada yang buat seller, ada yang buat buyer. Ini yang buat seller. Jadi ini di back end-nya seller itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Ini ada ringkasan iklan, ada semua iklan, ada iklan produk, iklan toko, iklan banner. Dan semua ini ada harganya masing-masing. Ini aku lagi nggak ngiklan aja di periode 7 sampai 9 April. Nah, nanti di sini kita cara ngiklannya adalah kita buat iklan baru. Ini dengan kondisi kita mau jualannya. Nah, di sini di Tokopedia itu ada dua tipe. Ada iklannya yang mulai otomatis, ada yang manual. Di sini kita selalu pilih yang manual, teman-teman. Karena otomatis itu lebih mahal. Segala macamnya diatur sama Tokopedia lebih mahal gitu intinya. Jadi kita pilih yang manual. Klik manual. Ini nge-set iklan di Tokped ya. Terus di sini ada grup iklan yang harus kita isi. Ya kita grouping aja nama grupnya. Misalnya aku jualannya apa sih Pak? Oh, buku, novel, contoh ya. Habis itu kita bisa pilih produk yang udah kita upload di Tokopedia-nya, misalnya 1, 2, 3, misalnya gitu ya. Terus habis itu di sini juga biaya iklan dan kata kunci. Mirip nih kayak di Facebook sama di Google Ads gitu ya. Tapi ini versi Tokopedia. Dan selalu ingat dunia iklan marketplace itu pilih manual, diatur oleh seller supaya tidak boncos gitu ya teman-teman. Ini buat yang udah pernah jualan sama buat yang belum pernah jualan, ini gambarnya kayak gini sebagai yang iklan. Terus di sini kenapa diatur manual oleh seller? Karena kita bisa milih biayanya. Di sini per kliknya berapa. Jadi tiap ada klik kita keluar duit gitu. Kalau diatur otomatis, kita nggak bisa ngatur biayanya. Gitu teman-teman. Kalau di sini kita bisa atur. Kita hapus aja. Oke, minimum bidnya kan 300 nih. Ya udah kita tulis 300. Iklanmu berpotensi kalah saing ya? Bodoh amat. Bodoh amat. Jadi dunia iklan di Tokped mirip-mirip kayak dunia iklan di Google Ads sama Facebook Ads. Karena prinsip iklan itu, kalau yang sifatnya per klik, dia akan ngabisin budget orang-orang yang harganya mahal dulu, baru harganya yang murah masuk. Jadi misalnya ada brand A sama brand B. Brand B itu harganya 1.000 per klik buat 100 klik, jadi kan total 100.000. Nah, si 100.000 itu akan dihabisin dulu, baru si brand B masuk nih. Karena misalnya dia ngebid di harga 500. Nah, udah 500 ini baru akan naik ketika si brand A habis. Udah deh, kalau kita udah klik di sini 300 sesuai dengan yang paling minimal, kita pilih kata kunci. Ada, nah di sini kan mirip-mirip ya kata kunci itu kayak di SEM, kayak di Facebook Ads juga. Eh, SEM doang deh, Facebook Ads kagak pakai kata kunci. Nah di sini kita bisa milih kata kunci potensialnya apa. Nah di Tokopedia Ads ini gambaran aja buat teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah kompetisi kata kuncinya. Ini ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Kita pilih yang sedang aja. Kalau rendah itu takutnya kagak ada yang nyari, ketinggian itu kompetisinya terlalu tinggi. Nah, kita pilih yang sedang-sedang aja dengan biaya per kliknya yang rada-rada average lah. Kita nggak milih yang paling murah, tapi kita pilih average. Misalnya buku novel, ada satu, aku klik ya. Nah, di sini ada luas sama spesifik. Kalau luas, jadi ibaratnya semua orang ngetik apa juga, misalnya buku gitu ya. Nah, kalau dia ngetik buku doang, ini si buku novel itu akan muncul. Nah, kita bisa masuk ke radar dia. Tapi kalau spesifik, orang itu harus ngetik buku novel. Nah, itu baru masuk kita. Gampangnya gitu ya. Nah, di sini, ini kita juga bisa ngatur harganya. Ini kan 800. Kita tulis lagi 400. Tambahkan. Kita selalu pilih harga terendah. Itu. Anggaran harian kita juga bisa batasi, teman-teman, di sini. Jadi budgetnya kita bisa batasi. Kita hapus saja. Oh, minimum 28.000, berarti kita tulis 28.000. Kan, gitu. Ini aku lagi nggak ada budgetnya, jadi aku nggak iklan. Nanti dia akan running ads-nya gitu ya. Kita bisa evaluate hasil ads-nya setelah dia running. Nah, aku stop share dulu. Itu kurang lebih gambarannya buat yang
si Tokopedia Marketplace, teman-teman, aku balik ke sesi kita yang sebelumnya tadi, nggak ada signifikan perbedaan ya, tapi mungkin bedanya kalau di Tokopedia itu nempel iklannya cuma di Tokopedia. Jadi kita ngiklan cuma buat platform Tokopedia. Kalau SEM kan kita ngiklan cuma buat platform di Google. Kalau Shopee kita ngiklan cuma buat platformnya Shopee. Gitu teman-teman. Oke, habis ini ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjut. Itu very quick tips aja kalau mau iklan di marketplace. Satu, pilih manual, semuanya jangan mau diatur sama si marketplace-nya. Budgetnya kita yang ngatur, terus juga kata kuncinya kita yang pilih. Karena kalau otomatis, bayangannya, semua dipilihin, budgetnya juga ditentuin sama si Tokopedia, di apa namanya kata kuncinya ditentuin sama Tokopedia, yang kecenderungannya iklannya nggak efektif. Nggak efektif itu apa? Udah keluar duit banyak tapi nggak dapat hasil. Apalagi buat UMKM. Gitu. Itu yang aku alami sendiri sebagai UMKM. Akhirnya semuanya aku bikin manual. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, gue lanjut dulu ya. Jadi gini, ini hasil riset dari marketer dan agensi di seluruh dunia based on Q3 2021. Kuartal 3 2021 gitu ya. Mereka tuh suruh milih kira-kira mana sih ya top media berdasarkan dari marketing funnel dan efektivitasnya. Contoh ya, contoh. Contoh yang paling kiri itu kan ada improving brand awareness, itu marketing funnel yang awareness. Menurut para marketer dan agensi, yang paling efektif untuk awareness adalah digital video. Gitu ya. Kenapa ya? Pasti satu video itu isinya ada gambar, ada teks, ada suara, terus juga eh, orang udah bisa ngebayangin produk atau jasa yang ditawarin. Gitu. Itu sih alasan yang paling simpel. Nah, berikutnya untuk menentukan itu ada pengaturan berapa hari kita mulai atau harus kita yang matiin manual itu. Oke, tadi yang aku tunjukin balik lagi sedikit ke Tokopedia Ads ya. Jadi pengaturan berapa harinya itu dari kita, Mas Wahyu, gitu ya. Dan kalau misalnya bahasanya otomatis atau manual, jawabannya manual ya. Jadi kalau misalnya kita punya budget 100.000, misalnya Mas Wahyu 100.000, terus kita setting budget per hari itu 20.000. Nah, dia itu ads itu akan berhenti tiap hari di angka 20.000. Tapi hari berikutnya dia tetap akan jalan, Mas Wahyu. Karena dia melihat, oh kita masih punya sisa budget 80.000. Nah, si ads ini yang kita atur adalah budget hariannya. Gitu Mas Wahyu. Jadi kita kalau ada uang total 100.000, kita pengen pecah jadi 5 hari. Nah, dia akan ngabisin budgetnya itu selama 5 hari dengan tiap harinya 20.000. Dan iklan itu akan berhenti setiap hari di angka budget 20.000. Jadi kita matinya manual. Ting, gitu ya, Mas Wahyu. Sehingga kita harus evaluate terus iklannya tiap hari. Itu buat Tokopedia Ads. Semoga cukup menjawab ya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, di sini yang unik adalah digital video juga menjadi salah satu strategi marketing yang efektif buat preference atau favorability atau bahasa lainnya interest ya. Menciptakan ketertarikan. Gitu. Karena di digital video ini udah lengkap banget ya. Tadi ada gambar, suara, terus juga udah ada teks, terus juga kita bisa apa ya, berimprovisasi gitu ya, video-video tipe-tipe video apa yang mau kita kasih ke calon konsumen. Mau itu video review, video cara pakai, atau video apa namanya, bandingin sama produk lain, terserah. Konteksnya tuh bisa luas banget di digital video. Sehingga menurut para marketer dan agensi ini, yang mereka masih merasa digital video itu lebih efektif untuk bangun interest. Bahkan untuk ngebangun buying intention atau desire untuk segera beli. Karena di video kita bisa ngomong, iya Senin harga naik gitu. Iya barangnya cuma sampai hari ini aja kak, stoknya tinggal 3 pieces, nggak ada restock lagi kak. Nah kayak gitu itu. Itu yang dilakukan oleh TikTok. Dia bikin satu platform
yang bisa nge-cover si digital video itu dalam beberapa marketing funnel. Ada yang sifatnya awareness, ada yang sifatnya interest gitu ya, ada yang sifatnya bisa langsung naikin intention. Nah, video itu kan ada yang sifatnya rekaman, ada yang sifatnya live. TikTok itu udah bisa ngegabungin dua-duanya jadi marketing channel yang efektif gitu. Nah, di sini yang masih menarik adalah digital video itu masuk ke increasing sales, tapi ternyata secara garis besar atau secara umum paid search itu masih lebih efektif untuk increasing sales. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah bukan artinya ketika kita pengen atau baru banget jualan gitu ya, kita langsung pakai paid search, jangan gitu. Di sini yang mau dia sampaikan adalah semua itu bangun dulu dari yang awareness, interest, desire, sampai ke action atau sales ini. Jadi kalau misalnya yang 3 marketing funnel-nya itu udah terpenuhi, barulah kita pakai paid search untuk boosting konversi. Gitu ya teman-teman. Tapi di sini kita juga bisa ngeliat yang lain. Oh, alternatif digital video, ternyata TV masih bisa nih dianggap efektif. Tapi itu cuma bikin awareness-nya aja, gitu kan. Lama-lama si TV ini turun ternyata di bagian increasing sales. Mendingan bayar paid search atau paid social. Paid social ini maksudnya influencer ya, atau promoted di sosial media, gitu teman-teman. Nah ini semua bisa jadi konsiderasi kita ketika kita mau bikin strategi marketing, strategi pemasaran di dunia digital. Kita boleh punya channel digital banyak gitu ya, ada sosial media, ada website segala macam. Tapi bentuknya eh, diharapkan adalah video, digital video. Gitu. Itu yang paling efektif. Gitu ya teman-teman semua. Dan sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau belum, aku langsung coba ini dulu ya. Apa istilahnya? Kesimpulan, gampang gitu ya. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah marketing funnel. Gampangnya, 3 marketing funnel teratas itu pakai organik kalau mau lebih efisien. Nanti yang actionnya ini bisa baru pakai yang berbayar. Supaya baik lagi tidak menyia-nyiakan uangnya ya teman-teman. Gitu. Pokoknya organik sama paid itu harus dikolaborasikan. Nggak bisa pilih salah satu. Dan juga organik ini kalau bisa ada di 3 marketing funnel teratas. Gitu. Baru kita pakai yang berbayar. Gitu teman-teman tuh. Oke, sesinya sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu kah? Sembari diisi dari Kak Elda link presentasinya. Ayo, ayo, aku buka Yang tanya tanya Kak, jawab. Siap. Siapa dari mana? saya Manarul. Oh ya, silakan Kak Manarul. Jadi yang tanya Kak, saya kan pernah sempat bikin landing page. Hmm, Terus call to actionnya ke nomor WA, apakah hal tersebut efektif atau tidak khususnya untuk jasa gitu. hmm, Nah, kira-kira apakah memang dari landing page itu langsung check outnya via website juga, atau hmm. memang baiknya ya call to actionnya ke WA juga gitu, karena memang transaksinya ya lumayan lah, gitu lumayan besar gitu. Oh, lumayan besar. Oke. Ya, Oke. Mungkin aku tanya dulu ke Mama, Mas Manarul ya. Selain landing page dan WhatsApp, channel lainnya apa? kalau yang lain sih Instagram sih lagi ngebangun infrastruktur Instagram. Kalau Hmm, TikTok belum sih. Paling hmm, yang sering itu kan WA Blast, terus hmm. ke apalagi sih ke Instagram sama landing page paling yang digunakan saat ini gitu. Oke. Kalau ini artinya udah jalan ya Mas Manarul? Udah ya. Udah ya. Sejauh ini dengan yang udah ada tadi, flow-nya gitu ya, sebelum kita obok-obok, seberapa efektif Mas? Misalnya contoh ya, kayaknya yang datang visitor di landing page ada 100, ya yang ngechat WA ada 10 gitu. Itu kira-kira seberapa efektif yang udah terjadi? Kayaknya masih belum ketelah ke sana sih. Itu kan ya. Hmm, Apakah memang. Tapi kebanyakan sih yang tanya-tanya sih yang interest itu ke WA sih. hmm. Kebanyakan. Taunya sebelum dari WA dari mana?
Ada ya dari omongan ke omongan, ada yang dari konten sosial media kayak di Instagram gitu. Dan Hmm. selebihnya sih WA Blast sih. Oh, sebenarnya WA Blast. Berarti artinya Mas Manolo udah punya nomor WA-nya si calon konsumen ya kan? Iya, udah ada gitu. Udah ya. Oke. Oke. Kalau ini kita ngomongin jasa ya Mas Manolo, ini tapi pengalamanku ya bisa beda tiap orang. Karena jasa kan nggak bisa langsung kita posting terus orang beli terus langsung berasa ya jasanya gitu kan. Tapi dia harus nanya-nanya dulu gitu ya sama kita, atau kita kasih gambaran dulu, kita kasih video kayak kasih gambar kayak sebelum dia beli ke kita. Nah, kalau aku biasanya pakai Instagram dulu sih, kemudian di Instagram itu aku taruh Linktree, terus di Linktree itu ada link page-nya, ada link ke WhatsApp langsung, terus ada link katalog juga, kayak biasa kan tetap kita bisa breakdown ya, masing-masing tuh harganya berapa, berapa, berapa. Nah, aku ngelakuin itu em, dengan harapan orang-orang yang datang itu datangnya dari Instagram dulu, gitu ya. Kemudian dari Instagram kan emang ada fitur komen, ada DM gitu ya. Itu kita bisa chat dulu sama si calon konsumennya. Atau orang itu datang ke Instagram, terus habis itu dia ngelihat ada link tree. Jadi pokoknya aku highlight aja nih di link tree, bisa ngelihat nomor WhatsAppku gitu misalnya, nomor WhatsAppku, katalognya, jasa-jasaku apa aja dengan harganya, dan juga eh, kalau misalnya dia mau tahu lokasiku. Jadi aku kayak ngasih tahu link lokasi tempatku melakukan jasa itu gitu ya Mas. Nah, dari hal itu tadinya Instagramnya nggak aku kasih apa-apa ya, cuma konten doang. Cuman ternyata dengan ada si Linktree ini dan langsung nyambung ke WhatsApp, aku kasih katalog, aku kasih FAQ juga, yang biasa ditanya itu apa aja, terus aku juga kasih lokasi, itu meminimalisir orang untuk nanya-nanya, yang artinya apa? Artinya proses pembelian dia bisa aku coba percepat. Walaupun aku waktu itu coba gitu ya. Jadi waktu belum ada Linktree, ya yang ngechat di DM dikit lah gitu. Dikit tuh kayak misalnya ya seminggu paling dua, seminggu dua. Tapi pas ada Linktree dan ada nomor WhatsApp-nya, tadinya bahkan aku nomor WhatsApp doang, itu udah naik nih. Oh seminggu bisa ada 3 sampai 4 orang yang chat. Tapi itu aku manual masukin ke catatan sendiri ya. Nah tapi pas udah ada Linktree, orang itu ngechat tetap jumlahnya nggak nambah signifikan, kayak paling 4 gitu ya. Tapi pertanyaan yang mereka lontarkan itu udah langsung enak nih. Mas, kalau tadi kan dia udah tahu harganya ya. Mas, buat yang kayak gini harganya bisa langsung nego nggak? Jadi prosesnya langsung negosiasi aja, tek, tanpa dia nanya lokasi itu di mana, tanpa dia nanya jasaku itu apa aja. Sehingga itu menurutku cukup membantu si calon konsumen sih. Itu Mas Manaro. Jadi kayak gitu yang pernah aku coba, semoga bisa ngasih gambarannya. Landing page itu cuma buat orang lihat-lihat aja sih, lihat-lihat toko, tokonya atau kayak store kita. Tapi semua transaksi terjadinya di WhatsApp. Semoga cukup membantu Mas Manaro. Dan kalau bisa jangan dikerjain sendiri. Waktu itu aku coba kerjain sendiri terus capek. Akhirnya dikerjain berdua. Gitu. Semoga cukup membantu. Oke, Kak, aku bener dibantu sih. Iya harus harus dibantu. Nggak bisa sendiri doang. Kak, kalau buat kata kunci dari Mbak Riza, gimana cara untuk membuat kata kunci yang tepat buat paid ads? Kata kunci yang tepat buat paid ads. Jawaban Kak Riza. Jadi aku coba eh, kasih gambaran dulu ya. Nih, jadi di dunia ads yang sifatnya search engine ya, itu ada banyak tools yang bisa dipakai gitu. Nah, di tools yang bisa dipakai ada yang berbayar dan gratis. Nah, di sini eh, perlu dipakai ada. Ini aku kasih contoh satu ya, Mbak Riza. Ini ada namanya SEMrush gitu. SEMrush ini dia kayak Google Trend gitu, tapi dia spesifik buat SEO kata kunci. Tapi di sini yang perlu kita pahami adalah apa namanya, keyword research itu nggak bisa
sekali dua kali kita coba dan kita coba pakai dan itu berhasil. Jadi keyword research itu harus kita cobain sendiri gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal itu bisa kita take out gitu. Nah, untuk keyword ini sendiri kalau yang biasa aku terapkan adalah 2 sampai 3 kata kunci dulu. Nah, bisa 3 kata kunci ini bentar dulu ya. 2 sampai 3 kata kunci tadi kita cobain dulu semuanya. Kemudian kita lihat mana kata kunci yang paling oke gitu. Ini mungkin aku kasih dengan skala lebih kecil di Tokopedia Ads ya, yang sebenarnya prinsipnya mirip-mirip kayak Google Keyword. Di Tokopedia Ads tadi kan ada kata kunci yang persaingannya tinggi, rendah, sama sedang. Terus di sebelah kirinya itu kalau Mbak Riza lihat ada namanya jumlah impressionnya atau jumlah orang yang nyari kata kunci itu berapa banyak gitu kan. Nah, baru ada budgetnya gitu. Nah, di situ biasanya aku akan ngetes kata kunci seminggu itu 4 kata kunci. Terus habis itu minggu depan aku evaluasi mana kata kunci yang mendatangkan klik, mendatangkan sales, nah mana yang enggak. Kalau cuma mendatangkan pencarian yang tinggi, aku langsung take out. Karena dia tidak mendatangkan klik, tidak mendatangkan sales. Gitu. Nah, itu yang aku lakukan di Tokopedia sebagai marketplace yang skalanya lebih kecil. Tapi prinsipnya sama sih, Mbak Riza. Kata kunci kalau misalnya di Google Keyword gitu ya, nanti itu juga ada yang sifatnya kompetisinya tinggi, rendah, sama sedang. Terus di situ juga ada jumlah pencarian. Gitu. Jadi karena di situ bisa dicari, bisa dibandingkan, terus habis itu kita coba, habis itu kita baru pilih. Nanti at the end of the day, kalau aku sendiri akan pilih 3 kata kunci yang berhasil, menurutku berhasil diterapkan di produkku. Karena tiap produk itu punya kata kunci beda-beda. Kurang lebih kayak gitu, Karisa. Semoga bisa dapat gambaran. Kak, mau tanya lagi. Berarti Iya, kalau misalnya apa harus 2 sampai 3 kata kunci itu berarti dikenakan biaya lagi nggak, Kak? Kalau misalnya konteksnya banyak iya, banget. dikenakan biaya lagi. Makin banyak yang kita pakai, makin banyak duit yang kita keluarin. Ting. Iya, Oke, Kak. Makasih. iya murah kok, tapi nggak nyampe 100.000 ngetes. Ngetes doang tapi ya. Nanti kalau udah berhasil, baru dinaikin budgetnya. Jadi 200.000, 300.000. Anyway, budgetku buat iklan di Tokopedia itu cuma 200.000 sebulan. Jadi harusnya reachable. Harusnya. Oke, aku coba ke Mbak, siapa namanya? Mbak Cika H. Francisci. Kak, mau nanya, kalau misal kita mau jualan di e-commerce, misal TikTok, lebih baik kita bikin akun yang khusus membahas produk. Bentar ya, oke. Kita jual atau pakai akun TikTok lama kita dengan jumlah follower sudah banyak, tapi nanti kontennya kayak berbanding terbalik dengan produk yang kita jual. Boleh di elaborate kita. Halo, boleh open mic dikit ya? Maksudnya gimana nih? Jadi kita pilihannya bikin akun baru atau pakai akun lama, tapi konsekuensinya kalau akun lama ini followernya udah banyak, cuman takutnya kontennya berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu maksudnya gimana ya? Kak Cika, boleh open mic dulu, please. Halo, Ya, kedengaran gimana? Ya, clear. ya kan? Kayak semisal kita kan mau jualan produk gitu Kak di TikTok. Nah, kita Mm-mm. kan udah punya akun gitu kan di TikTok, tapi akunnya itu kayak buat scroll atau upload hal-hal yang random aja gitu loh Kak. Hmm, Nah, tapi followernya banyak. Nah, kalau semisal hmm. kita mau pakai akun itu kan logaritma TikToknya bakal jadi bingung gitu loh. Iya Kita betul. ngejual produk, semisal kita ngejual makanan tapi yang dulu-dulu tuh bukan tentang makanan gitu loh Kak. Jadi lebih baik kita pakai akun Oh, I baru see. dengan high follower atau pakai yang lama gitu Kak. Oke, kalau aku, em, karena aku malas orangnya ya Kak Cika, aku akan utilize dengan hal yang udah ada. Jadi aku akan pakai akun lama. Tapi kalau emang mau dipisahkan dengan tujuan fokus gitu ya Kak Cika, satunya buat emang jualan, satunya emang untuk personal, boleh dibikin 2. Tapi balik lagi, karena kita ngomonginnya TikTok ya Kak Cika, harus di konsistennya kita juga harus update sama tipe-tipe konten TikTok yang lagi tren sih. Spesifik di dunia makanan misalnya gitu. Nah, contoh, oh yang lagi tren adalah mukbang, oh yang lagi tren adalah review
apa hidden gem di Jakso or something, atau oh ternyata yang lagi ngetren itu adalah ngebandingin harga makanan, misalnya kayak gitu-gitu Kak Cika. Jadi mungkin kalau bikin baru yang harus perhatikan adalah seberapa bisa Kak Cika keeping up with the trend yang di TikTok gitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama Kak Cika, semoga bantuin. Iya. Iya, biar kayak ini Mbak Optika Lunet, dia kan punya akun brand pribadi. Oke, ada lagi. Oh, anyway, jangan lupa ini diisi ya teman-teman. Eh, apa namanya, feedback. Ya, silakan Kak Klar. Ini aku salah tulisnya harus feedback. Ya, silakan Kak Klar. Kak Oman mau Mm-mm. tanya, ada tips nggak untuk bilang ke owner, jadi Mm-mm. dia memutuskan untuk beli followers untuk produk yang baru launching, untuk brand yang baru launching, sorry. Dengan Oke. alasan karena gengsi. Masa followersnya sama dia doang atau sama teman-temannya doang yang mungkin nggak nyampe 50 orang gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk beli. Oke. Dan gimana dan gimana tuh agak susah untuk untuk gimana ya, untuk advice ke jalan yang benar gitu. Dan dia juga ada hire brand manager tapi Uh-uh. basicnya bukan brand manager, jadi cuma hanya title-nya aja brand manager. Sebenarnya lebih ke arah PR ke departemen departemen store, ke sales gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama dan nggak copywriting. Nah, seringkali eh, konten yang isinya ini adalah best seller, padahal ini produk baru launching, terus dinilai best sellernya tuh dari mana gitu. Gimana cara meyakinkan tipe-tipe orang kayak gini kalau, Waduh. hey, over promise itu nggak bagus gitu loh, gitu loh. Oh, oke. Oke, ini kayaknya yang pengen dapat hasil cepet ya, Kak. Oke, anyway. Sebelum aku jawab, beli follower ini, iya Kak Mita. Boleh, Liz, silakan Kak. Nggak apa, Kak Mita, makasih ya. Silakan untuk ibadah jam 4 sore. Anyway, aku coba jawab pertanyaan Kak Far ya. Jadi, kalau dia pengen hasilnya cepat dengan cara organik, ya semi-semi organik lah ya beli follower itu jawabannya tidak akan efektif sih Kak Klar. Tapi ini menurutku ya, kadang-kadang orang kan kalau dikasih apa kepentok itu harus dia sendiri yang kepentok, dia nggak bisa belajar dari kepentoknya orang. Eh, kalau cuma cerita dari kepentoknya orang atau aku sendiri, aku pernah coba beli follower waktu itu 1.000 gitu ya, 1.000 follower. Terus habis itu udah nih nambah ya kan followernya 1.000 gitu. Itu aku lupa beli harganya berapa, murah kok. Nah, tapi ternyata engagement rate-nya Kak Klar yang rendah. Gitu. Engagement rate rendah dalam arti apa? Ternyata kita harus beli follower, kita harus beli like, kita harus beli komen. Jadi ujungnya kita harus beli tiga, gitu kan? Untuk bisa apa namanya dapetin engagement rate yang tinggi. Tapi ternyata ketika udah dapat engagement rate tinggi, kan ujung-ujungnya itu adalah penjualan ya Kak Klar. At the end of the day, tolak ukur metrik yang menjadi penting adalah sales, gitu kan? Nah, tapi ternyata ketika itu hanya membeli, nggak kebangun nih yang namanya sustainability, Kak. Jadi orang tuh cuma tahu lewat, tapi kalau mereka udah tahu semua itu adalah hal yang kita bayar, follower kita bayar, komen kita bayar, like kita bayar, ya nggak akan kebangun trust gitu. Nggak akan kebangun trust terhadap produk brand atau jasa yang lagi kita jual. Kalau trustnya nggak ada, ya baik lagi, itu tidak akan sustain. Kita akan dicap, ya udah lo cuman pengen jualan doang, lo ngejualan produk jadi kayak marketing 1.0 kemarin itu lo punya produk, lo paksain supaya market terima, padahal kalau sekarang eh, lo punya produk aja nggak cukup, lo harus bisa ngelihat market itu sebagai atau calon konsumen sebagai satu pribadi yang utuh supaya mereka tuh mau beli dan mau beli lagi gitu sih Kak Clara. Tapi saranku cobain aja yang bayar. Ya, cobain, tahu tahu kepentoknya di mana, ada kepentok baru masuk. Itu yang paling sering kejadian manusia kayak gitu. Iya, dia udah kebentok Kak. Tapi dia Oh udah. gimana ya? Salah satunya bahkan yang selanjutnya dilakukan adalah Heeh. yang tadi yang apa boost penjualan adalah dengan cara dia beli produknya sendiri di Shopee. Jadi dia beli tuh bisa sampai sekarang produknya udah sampai 800 terjual. Padahal mungkin aslinya yang terjual tuh nggak nyampe 30 bahkan.
Jadi untuk boost penjualan Oh. dia beli pakai akunnya dia, terus kemudian suaminya, kemudian pembantunya dan apa dia bikin akun-akun gitu untuk kelihatan itu adalah penjualan, padahal itu sebenarnya fake order. Mungkin Izin aku Kak, ini, iya silakan. Ini siapa? saya pernah ngalamin. Nuri ya? Oke, silakan Kak Nuri. Iya, jadi di 2018 saya ngalamin persis. Apa nih? Akhirnya, ya itu kayak si akun pertama banget di Instagram suntik follower, terus di Shopee, TikTok, Shopee, Topet ya dulu tuh nggak ada TikTok. 2018 tuh. Eh, dibeli kan ceritanya memancing Iya. orang agar lihat kita produk banyak yang beli. Sama kayak kakak itu dibeli oleh kita yang karyawan satu gitu. Ujung-ujungnya satu kata. Apa tuh? Tutup. Tutup. Iya, iya, iya. Ya, ujung-ujungnya tutup. Betul. Twitternya gitu loh, aku pengen kasih tahu cuma takut kayak lu Gak kan bisa cuma Kak. karyawan doang gitu, nggak Iya, sopan gitu. Takutnya aku tuh gitu. aku dulu itu manajer loh, nggak didengerin loh. Nah, kepentok Gitu. emang harus kepentok sendiri ya Kak Far. Tapi ya gimana ya? Kalau saran aku sih dirimu segera mencari perusahaan yang baru. Iya, iya betul sekali, betul sekali kan Nuri. Aku pun Tapi begitu. ya betul, betul. Jadi emang balik lagi kalau emang nggak mau dengerin dengan cara yang benar, apalagi kalau kita ngomongin marketplace ya Kak Klar, marketplace itu sesuatu yang bisa kita pelajari polanya gitu. Iya, Tapi nggak cepet, emang nggak ada yang iya instan. emang. Iya. Dan aku untungnya udah resign sih. Oh Cuma udah. masih suka curhat. Jadi kayak, Oh Klar, gitu. ini gimana nih penjualan tuh nggak naik-naik. Padahal statusnya udah resign gitu. Dan aku sebenarnya juga bukan handle marketingnya. Aku lebih handle ke desainnya gitu. Cuma karena memang Iya, iya. perusahaan baru, karyawannya terbatas. Jadi ya curhatnya di lingkungan itu karyawan-karyawan juga. I Terus aku see. bingung gitu. Nasihatinnya gimana? Lah, Oke. saya aja yang manajer nggak didengar sama atasan, gimana yang cuma desainer, sorry ya. Tapi ini mungkin tips and tricks kalau misalnya kita nggak pengen itu kejadian di eh, toko kita kalau kita jual di marketplace. Satu, ini yang aku juga pelajarin. Jadi aku pernah bikin sendiri dari nol yang tadi tokonya aku sempat kasih lihat. Itu aku butuh waktu 3 bulan untuk dapetin penjualan pertama. Gitu. Jadi selama 3 bulan tuh ngapain gitu kan? Satu adalah riset, kedua adalah riset, ketiga adalah riset. Jadi tiap hari kerjaannya tuh riset, kata kunci, terus habis itu riset, gimana caranya kita ngebikin toko ini beneran bisa dilihat oleh si Tokopedia. Gitu. Kayak misalnya sesimpel, oh udah harus jadi power merchant. Sesimpel, oh ini harus ada gambarnya, udah harus ada ukuran barangnya kalau kita jual di foto-fotonya. Terus juga kita harus ngasih deskripsi produk itu di foto plus di deskripsi. Terus juga kita harus ngasih gambar apa namanya ekspedisi-ekspedisi di bagian foto. Jadi itu semua ujungnya hasil riset ya, semua hasil riset dan itu baru dapat penjualan pertama di 3 bulan. Plus juga kalau misalnya itu dilakukan dengan benar, sebenarnya si Tokopedia ini cukup adil gitu dalam memilah-milah mana yang apa namanya beneran gitu ya, beneran berusaha sama enggak gitu, beneran riset atau enggak, gampangnya gitu. Tapi semua ini ada cara gampangnya adalah ketika riset itu kita cari pembanding harga paling murah, terus kita ngejual kayak 1.000, 2.000 lebih murah daripada harga barang tersebut. As simple as that. Gitu. Itu cara paling gampang. Untuk konsultasi Tokopedia Marketplace kita bisa bahas di sesi yang lain atau Shopee Marketplace bisa bahas di sesi yang lain. Anyway, ini udah lewat dari jam 4. Teman-teman, aku boleh di info ya. Semoga semuanya udah ngisi feedback dan ngisi apa namanya tadi presensi. Ya, kata kuncinya itu riset, riset, riset gitu ya teman-teman. Jangan pernah bosan dengan yang namanya riset. Nah, riset itu maksudnya adalah nggak cuma cari tahu, tapi kita coba, habis riset, eksperimen, evaluasi, riset lagi, eksperimen, evaluasi. Sampai kita dapetin formula yang paling pas. Karena nggak ada formula yang pasti di dunia digital marketing. Tapi formula yang kita coba sampai berhasil lah itu yang bakal ya menjadi hal yang bisa kita pakai atau kita gunakan terus-menerus. Gitu ya teman-teman. Aku stop dulu share-nya. Terima kasih atas antusiasmenya hari ini.
Mohon maaf tidak bisa menemani sampai nanti-nanti. Paling kita ketemu di sesi besok ya teman-teman di waktu jam yang sama. Aku Oman, dari Kang Syarin izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Oman. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Oman. Teman-teman silahkan ya yang belum isi presensi sama feedback diisi dulu. Gimana nih teman-teman? Aku mau end meeting kalau sudah diisi semua dan klik linknya. Oke, sepertinya sudah ya. Pamit. Selamat siang. Terima kasih semuanya.